Pernikahan itu tidak pernah benar-benar diinginkan oleh Jiang Zishi. Malam ketika ia berdiri di aula besar keluarga Qi, mengenakan gaun putih sederhana dengan ekspresi yang lebih mirip. Menahan napas daripada bahagia, ia tahu hidupnya akan berubah, tapi ia tidak tahu apakah perubahan itu akan menyelamatkannya atau justru menenggelamkannya lebih dalam. Qi Junye berdiri di sampingnya, tinggi, tenang, wajahnya tampan namun dingin seperti dinding marmer. Orang-orang memuji keserasian mereka, menyebut mereka pasangan sempurna, pria dewasa, mapan dan wanita lembut yang anggun. Tidak ada yang tahu bahwa pernikahan itu lahir dari kesepakatan bisnis dua keluarga, bukan dari cinta. Bagi Zishi, pernikahan itu adalah cara untuk menyelamatkan perusahaan ayahnya yang hampir bangkrut sebelum beliau meninggal. Bagi Junye, itu adalah kewajiban pada ibunya dan cara memutus semua rumor tentang dirinya. Ia tidak pernah membantah, tidak pernah menjelaskan, hanya menjalani semuanya dengan sikap dingin dan penuh kendali. Di malam pertama mereka sebagai suami istri, ia hanya berkata pelan, "Kita jalani ini dengan batas yang jelas. Aku tidak akan menyentuhmu jika kamu tidak menginginkannya." Kalimat itu terdengar seperti janji sekaligus jarak. Zishi mengangguk, merasa lega sekaligus aneh, karena suaminya seperti orang asing yang terlalu sopan. Hari-hari di rumah keluarga Qi tidak mudah. Ibu Junye, wanita elegan dengan standar tinggi, tidak pernah benar-benar menerima Zishi. Setiap langkahnya diperhatikan, setiap kesalahannya dibesar-besarkan. Menjadi istri keluarga Qi bukan hanya soal wajah cantik. Kalimat itu sering ia dengar dengan senyum tipis yang menusuk. Junye jarang ikut campur. Ia berangkat pagi, pulang larut, berbicara seperlunya. Namun setiap kali ibunya terlalu keras, ia akan berkata datar, "Cukup, Bu," tanpa emosi, tanpa nada tinggi, tapi cukup untuk menghentikan semuanya. Zishi tidak tahu apakah itu karena tanggung jawab atau karena ia masih punya sedikit kepedulian. Zishi mencoba bekerja di perusahaan Qi sebagai desainer. Ia tidak ingin hanya menjadi pajangan istri direktur. Di kantor, ia berusaha menjaga jarak dari Junye. Mereka berbicara formal, seperti atasan dan bawahan. Rumor beredar bahwa pernikahan mereka hanya formalitas. Beberapa karyawan perempuan terang-terangan menggoda Junye. Ia tidak pernah menanggapi, tapi juga tidak menjelaskan. Sikapnya yang terlalu tenang membuat Zishi kadang merasa tidak terlihat. Suatu hari, setelah rapat panjang, Zishi terjebak lembur sendirian. Hujan turun deras. Ia tidak membawa payung. Ketika keluar gedung, mobil hitam Junye sudah menunggu. "Masuk," katanya singkat. "Aku bisa naik taksi," jawab Zishi pelan. Sudah malam. Hanya dua kata itu. Tapi Zishi akhirnya masuk. Di dalam mobil, mereka diam lama. Hanya suara wiper dan napas. "Tertahan, kamu tidak perlu memaksakan diri di kantor," ujar Junye tiba-tiba. "Aku tidak memaksa," balas Zishi. "Aku hanya tidak ingin hidup bergantung padamu." Untuk pertama kalinya, Junye menoleh dan menatapnya cukup lama. Ada sesuatu di matanya, sesuatu yang bukan dingin. "Aku tidak pernah ingin kamu merasa seperti itu." Kalimat itu membuat hati Zishi bergetar. Tapi ia mengingatkan dirinya sendiri, jangan jatuh. Ia tahu Junye pernah mencintai seseorang di masa lalu. Seorang wanita yang meninggalkannya saat ia berada di titik terendah hidupnya. Sejak itu, ia menutup diri. Pernikahan ini hanyalah formalitas baginya. Konflik memuncak ketika rumor perceraian mereka hampir terungkap ke publik. Ibunya Junye belum tahu bahwa mereka sudah mengajukan perceraian diam-diam karena tekanan yang tak tertahankan. Di depan keluarga, "Kamu tetap Nyonya Qi," kata Junye suatu malam. "Kenapa?" tanya Zishi. "Karena ibuku tidak akan sanggup menerima kenyataan sekarang." Zishi tertawa, kecil, pahit. "Dan bagaimana denganku? Apa kamu pernah memikirkan apa yang sanggup atau tidak sanggup ku terima?" Junye terdiam. Ia tidak pandai menjawab pertanyaan emosional. Sejak kecil ia diajarkan untuk kuat, untuk tidak menunjukkan luka. Ayahnya meninggal saat ia masih muda, meninggalkan beban besar di pundaknya. Mantan kekasihnya pergi saat perusahaan hampir runtuh, menyisakan keyakinan bahwa cinta hanya datang saat ia kuat dan pergi saat ia lemah. Ia takut percaya lagi. Suatu malam, Zishi jatuh sakit karena kelelahan. Demam tinggi. Junye yang menemukan
Dirinya menggigil di ruang kerja tanpa sadar langsung menggendongnya ke kamar. Untuk pertama kalinya, ia panik. Ia tidak peduli jarak atau kesepakatan. Ia duduk di samping tempat, tidur semalaman, mengganti kompres, memeriksa suhu tubuhnya. Saat Sishi setengah sadar, ia berbisik, "Kamu tidak perlu sekuat itu. Tidak di depanku." Junye memejamkan mata. Kalimat itu menembus pertahanannya. Perlahan, tanpa mereka sadari, kebiasaan kecil muncul. Junye mulai menunggu Sishi makan. Malam, Sishi mulai menyiapkan kopi tanpa diminta. Mereka masih sering berdebat, masih menjaga jarak di depan orang lain, tapi di antara keheningan itu ada perhatian yang tumbuh. Pelan, seperti api kecil yang tidak ingin padam. Ketika mantan kekasih Junye kembali dan mencoba mendekat dengan alasan kerjasama bisnis, Sishi memilih mundur. "Aku tidak ingin menjadi penghalang kebahagiaanmu," katanya. Tenang, namun malam itu, Junye menghentikannya di depan pintu. "Kamu pikir aku menikah denganmu karena terpaksa saja?" tanyanya, suaranya lebih berat dari biasanya. "Bukankah begitu?" Sishi menahan napas. Junye menatapnya lama. "Awalnya mungkin, tapi sekarang, aku tidak ingin kamu pergi." Pengakuan itu tidak meledak menjadi pelukan dramatis. Tidak ada tangisan berlebihan, hanya keheningan yang hangat. Sishi melihat luka di mata pria itu, luka yang selama ini ia sembunyikan. "Aku tidak bisa mencintai dengan cepat," ujar Junye pelan. "Aku takut kehilangan lagi." Sishi mendekat satu langkah. "Aku juga tidak bisa melupakan luka dalam semalam. Jadi kita pelan-pelan saja." Mereka membatalkan perceraian, bukan karena tekanan keluarga, bukan karena citra, tapi karena untuk pertama kalinya mereka memilih satu sama lain. Hubungan mereka tidak tiba-tiba sempurna. Ibu Junye masih sulit menerima. Masalah perusahaan masih datang. Kesalahpahaman masih terjadi. Namun setiap kali Sishi merasa ingin menyerah, Junye ada di sampingnya, tidak banyak bicara, tapi tangannya menggenggam erat. Dan setiap kali Junye terjebak dalam bayangan masa lalu, Sishi ada dengan sabar, tidak memaksa, hanya menemani. Cinta mereka tumbuh seperti hujan yang meresap perlahan ke tanah kering. Tidak terlihat dramatis, tapi menghidupkan kembali sesuatu yang hampir mati. Junye belajar bahwa setia, bukan hanya bertahan, tapi juga membuka hati. Sishi belajar bahwa menjadi kuat bukan berarti berjalan sendiri. Di rumah yang dulu terasa seperti penjara, kini ada suara tawa kecil. Percakapan larut malam, dan tatapan yang tidak lagi dingin. Dan di suatu pagi yang sederhana, ketika Junye merapikan rambut Sishi sebelum ia berangkat kerja dan berkata, "Pulanglah lebih awal. Aku menunggu." Sishi akhirnya menyadari bahwa pernikahan terpaksa itu telah berubah menjadi rumah yang sesungguhnya. Cinta mereka tidak datang dengan gemuruh, tapi dengan keteguhan. Pelan, dalam, dan nyata. Pagi itu Sishi benar-benar pulang lebih awal. Bukan karena perintah Junye, tapi karena untuk pertama kalinya ia ingin seseorang menunggunya. Ia memasuki rumah dengan langkah pelan. Aroma masakan memenuhi udara. Ia berhenti di ambang dapur ketika melihat Junye berdiri. Dengan kemeja digulung sampai siku, mencoba memasak dengan ekspresi serius seperti sedang menghadapi rapat direksi. Rambutnya sedikit berantakan, wajahnya fokus, dan pemandangan itu terasa begitu tidak biasa sampai Sishi hampir tertawa. "Kamu pulang?" katanya tanpa menoleh, seolah sudah hafal suara langkahnya. "Kamu masak." Sishi bersandar di pintu. "Aku tidak ingin kamu terus makan makanan kantor." Nada suaranya tetap datar, tapi Sishi bisa merasakan perhatian di baliknya. Ia melangkah, masuk dan berdiri di samping Junye. Untuk beberapa detik, mereka hanya berdiri berdekatan. Tanpa berbicara, jarak yang dulu terasa canggung kini berubah menjadi sesuatu yang hangat dan pelan. Namun kedamaian itu tidak bertahan lama. Malam itu, ibunya Junye datang tanpa pemberitahuan. Wajahnya tegas seperti biasa. "Aku dengar kalian membatalkan perceraian," ucapnya tanpa basa-basi. Junye berdiri tegak. "Ya, Bu. Karena apa? Karena simpati, atau karena kamu takut publik tahu?" Sishi menunduk sedikit, tapi sebelum ia sempat berbicara, Junye melangkah setengah langkah di depannya, secara tidak sadar melindungi. "Karena aku memilihnya." Ruangan itu mendadak sunyi. Ibunya menatap putranya lama, mencoba membaca apakah itu keputusan logis atau emosional.
Selama bertahun-tahun, Junye selalu rasional. Selalu dingin, tidak pernah berbicara tentang memilih seseorang. Cinta tidak cukup untuk mempertahankan keluarga besar, ucap ibunya akhirnya. Junye menjawab tenang, aku tahu. Tapi tanpa itu, semuanya hanya kewajiban kosong. Sishi merasakan sesuatu bergetar dalam dadanya. Ia tidak pernah meminta pembelaan itu. Ia tidak pernah memaksa Junye berdiri di sisinya. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian menghadapi keluarga Qi. Setelah ibunya pergi, mereka duduk di ruang tamu dalam diam. Sishi menatap pria di depannya. Kamu tidak perlu melawan ibumu untukku. Junye menggeleng pelan. Aku tidak melawannya. Aku hanya akhirnya jujur. Kata jujur itu sederhana, tapi bagi Junye, itu seperti membuka luka lama. Ia bukan pria yang terbiasa mengungkapkan isi hatinya. Ia lebih mudah bekerja semalaman daripada menjelaskan perasaannya. Namun sejak Sishi hampir benar-benar pergi, ia menyadari satu hal, kehilangan yang paling menyakitkan bukan karena dikhianati, tapi karena tidak pernah berusaha mempertahankan. Hari-hari berikutnya tidak sepenuhnya mudah. Di kantor, proyek besar datang dan menuntut fokus penuh. Sishi harus bersaing dengan desainer lain, termasuk Chubailian yang terang. Terangan meremehkannya. Jangan sampai kalah hanya karena kamu sibuk jadi istri, sindirnya. Suatu hari, Sishi tersenyum tipis. Aku bekerja karena aku mau, bukan karena status. Kompetisi itu ketat. Rapat demi rapat membuatnya pulang larut. Setiap kali ia kembali hampir tengah malam, lampu ruang kerja Junye masih menyala. Ia tidak pernah bertanya kenapa Sishi terlambat. Ia hanya berkata, sudah makan, dan menyiapkan makanan hangat. Suatu malam, Sishi duduk di sofa dengan mata lelah. Kamu tidak takut aku gagal? Tanyanya. Tiba-tiba, Junye menutup laptopnya. Kalau kamu gagal, kita perbaiki. Kalau kamu jatuh, aku ada. Itu saja. Jawaban itu tidak manis, tidak puitis, tapi justru terasa nyata. Sishi menatapnya lama. Kenapa kamu berubah? Junye terdiam cukup lama sebelum menjawab. Aku tidak berubah. Aku hanya berhenti, menahan diri. Ia bercerita pelan tentang masa lalunya. Tentang bagaimana ia pernah percaya sepenuhnya pada seseorang, lalu ditinggalkan ketika perusahaan keluarganya hampir runtuh. Sejak itu ia belajar bahwa menunjukkan kebutuhan berarti membuka celah untuk disakiti. Waktu menikahimu, aku pikir menjaga jarak adalah cara paling aman. Untukmu dan untukku. Sishi mendekat, tapi jarak juga bisa melukai. Junye mengangguk pelan. Aku tahu sekarang. Malam itu, tidak ada janji besar. Hanya dua orang yang duduk berdekatan, membiarkan luka lama diakui tanpa rasa malu. Untuk pertama kalinya, Junye menyandarkan kepalanya di bahu Sishi. Gestur kecil, tapi penuh arti. Beberapa minggu kemudian, hasil proyek diumumkan. Desain Sishi terpilih. Ruang rapat, penuh tepuk tangan, meski ada beberapa wajah tidak senang. Chubailian hanya tersenyum, tipis, tapi tidak bisa menyembunyikan kekesalan. Saat Sishi keluar gedung dengan perasaan campur aduk antara lega dan tidak percaya, Junye sudah menunggunya di luar. Selamat, Direktur Jiang, katanya dengan nada formal yang sengaja dibuat. Sishi tertawa kecil. Terima kasih, Presiden Qi. Di dalam mobil, keheningan mereka bukan lagi canggung. Junye memegang tangan Sishi dengan tenang, tanpa banyak kata. Aku bangga padamu, ucapnya akhirnya. Kalimat itu sederhana, tapi membuat mata Sishi terasa panas. Ia tidak pernah benar-benar mencari pengakuan, tapi mendengarnya dari pria yang begitu sulit membuka hati terasa berbeda. Hubungan mereka terus berjalan pelan. Tidak selalu romantis. Kadang mereka berdebat soal hal kecil. Kadang Junye kembali tertutup saat tekanan kerja datang. Kadang Sishi merasa lelah menghadapi ekspektasi keluarga besar. Namun setiap konflik tidak lagi berakhir dengan diam. Panjang seperti dulu, mereka belajar berbicara, meski canggung. Belajar meminta maaf, meski tidak terbiasa. Suatu malam hujan turun deras, mengingatkan pada hari-hari awal pernikahan mereka yang dingin. Sishi berdiri di balkon, memandangi kota. Junye mendekat dan memeluknya dari belakang. Pelukan yang dulu terasa asing kini menjadi alami. Kalau suatu hari aku kembali jadi orang yang dingin, katanya pelan di dekat telinga Sishi. Jangan lepaskan aku. Sishi tersenyum, menggenggam tangannya.
Kalau suatu hari aku kembali ragu, jangan. Biarkan aku pergi. Hujan turun lebih deras, tapi untuk pertama kalinya, mereka tidak merasa sendirian di bawahnya. Cinta mereka tidak meledak seperti api besar. Ia tumbuh seperti bara yang dijaga. Bersama, perlahan menghangatkan ruang-ruang kosong dalam hati yang dulu beku. Dan meski perjalanan mereka masih panjang, dengan keluarga, bisnis, dan bayangan masa lalu yang kadang muncul, mereka kini berjalan berdampingan. Bukan lagi karena terpaksa, bukan karena kesepakatan, tapi karena keduanya memilih untuk tetap tinggal. Musim berganti tanpa terasa. Hubungan mereka tidak lagi rapuh seperti kaca tipis, tapi juga belum sepenuhnya kuat seperti baja. Ia berada di antara, seperti jembatan yang baru dibangun, masih diuji angin, tapi sudah cukup kokoh untuk dilewati bersama. Suatu pagi, Sishi menerima telepon dari rumah lama keluarganya. Rumah itu sudah lama kosong sejak ayahnya meninggal. Ternyata ada sengketa tanah yang kembali diangkat oleh kerabat jauh. Sishi terdiam cukup lama setelah menutup telepon. Junye yang sedang mengenakan jasnya memperhatikan perubahan ekspresinya. Ada masalah? Tanyanya. Rumah ayahku mungkin harus dijual kalau sengketa ini berlanjut. Aku tidak punya cukup dana untuk urusan hukum panjang. Junye tidak langsung menjawab. Ia mendekat, mengambil ponselnya, dan berkata tenang. Kirimkan semua dokumennya padaku. Sishi menggeleng pelan. Aku tidak ingin terus bergantung padamu. Junye menatapnya dalam-dalam. Bergantung dan berbagi itu berbeda. Kalimat itu membuat Sishi terdiam. Ia masih terbiasa memikul semuanya sendiri. Sejak kecil, ia melihat ibunya bertahan sendirian setelah ayahnya jatuh sakit. Ia belajar bahwa meminta bantuan berarti merepotkan orang lain. Tapi di depan pria ini, yang kini berdiri tidak lagi dengan jarak, ia mulai mempertanyakan keyakinannya sendiri. Beberapa hari kemudian, Junye mengatur pertemuan dengan pengacara terbaik perusahaan. Ia tidak mengambil alih, tidak memutuskan sepihak. Ia duduk di samping Sishi, membiarkannya berbicara, hanya sesekali menambahkan penjelasan. Setelah pertemuan selesai, Sishi berjalan keluar gedung dengan perasaan campur aduk. Kamu tidak perlu melakukan semua itu, katanya pelan. Aku suamimu, jawab Junye sederhana. Masalahmu bukan beban. Sishi berhenti melangkah. Untuk pertama kalinya sejak mereka benar-benar mencoba bersama, ia merasa kata suamimu tidak lagi terdengar seperti status formal. Itu terdengar nyata, namun, tidak semua orang senang melihat mereka semakin dekat. Di kantor, isu kembali beredar bahwa Sishi mendapatkan proyek besar karena statusnya sebagai istri presiden. Direktur, ia berusaha mengabaikan, tapi gosip yang terus berulang perlahan mengikis kepercayaan dirinya. Suatu malam, setelah rapat yang melelahkan, ia berkata tanpa menatap Junye, mungkin aku memang tidak seharusnya bekerja di sini. Junye yang sedang membaca laporan langsung menutupnya. Siapa yang mengatakan itu? Semua orang berpikir aku tidak pantas. Dan kamu percaya, nada suaranya tidak tinggi, tapi ada ketegasan yang jarang muncul. Sishi menahan napas. Aku hanya tidak ingin namamu tercoreng karena aku. Junye berdiri dan berjalan mendekat. Namaku tidak semudah itu tercoreng. Dan kamu tidak perlu mengecilkan dirimu agar orang lain nyaman. Sishi menatapnya. Ada api kecil di mata pria itu, bukan kemarahan, tapi pembelaan. Kalau mereka meragukan kemampuanmu, buktikan. Tapi jangan pernah meragukan dirimu hanya karena mereka. Malam itu, Sishi terisak pelan untuk pertama kalinya di depan Junye. Bukan karena sedih, tapi karena merasa akhirnya ada seseorang yang berdiri di belakangnya tanpa syarat. Junye tidak pandai menghibur dengan kata manis. Ia hanya memeluknya, cukup erat untuk membuatnya merasa aman. Beberapa minggu kemudian, sengketa rumah ayahnya selesai. Tanah itu sah menjadi milik Sishi. Ketika ia menerima kabar itu, ia langsung memeluk Junye tanpa berpikir. Junye terdiam sesaat, lalu membalas pelukan itu dengan hangat. Kita pertahankan rumah itu, katanya. Pelan, itu bagian dari kamu. Hubungan mereka semakin dalam, tapi luka lama belum sepenuhnya hilang. Suatu malam, mantan kekasih Junye muncul lagi di sebuah acara bisnis dan dengan sengaja mendekati Sishi. Kamu tahu kan, katanya dengan senyum tipis, Junye dulu tidak pernah seramah ini. Dia berubah karena rasa bersalah.
Kalimat itu seperti duri kecil yang menancap. Sishi berusaha tersenyum dan tidak menanggapi, tapi sepanjang perjalanan pulang, pikirannya kacau. Apa kamu bersamaku karena merasa bertanggung jawab? Tanyanya tiba-tiba di dalam mobil. Junye mengerem pelan di lampu merah, lalu menoleh. Kenapa kamu berpikir begitu? Karena mungkin kamu merasa aku sudah terlalu banyak bertahan. Junye menghela napas panjang. Untuk sesaat, ia terlihat lelah, bukan karena pertanyaan itu, tapi karena takut Sishi kembali meragukan tempatnya. Kalau aku hanya merasa bertanggung jawab, aku tidak akan membiarkanmu masuk ke hidupku sedalam ini. Ia menggenggam tangan Sishi erat. Aku memilihmu, bukan karena kewajiban, bukan karena rasa kasihan, tapi karena aku ingin kamu ada. Sishi menatapnya lama, mencoba mencari kebohongan, tapi tidak menemukan apapun selain ketulusan yang masih canggung. Ia tersenyum kecil. Aku hanya takut suatu hari kamu menyesal. Aku lebih takut kehilanganmu karena aku terlalu lambat mengatakan yang sebenarnya. Lampu berubah hijau. Mobil kembali berjalan, tapi hati mereka terasa lebih ringan. Waktu terus berjalan. Mereka mulai terbiasa berbagi ruang tanpa merasa terpaksa. Junye yang dulu selalu pulang larut kini berusaha menyelesaikan pekerjaan lebih cepat. Sishi yang dulu selalu menahan diri kini mulai berani meminta ditemani saat ia lelah. Suatu malam, listrik rumah padam karena badai. Dalam gelap, hanya cahaya lilin kecil yang menerangi ruang tamu. Sishi duduk di lantai, tertawa kecil melihat bayangan mereka di dinding. Junye duduk di sebelahnya, bahu mereka bersentuhan. Kalau dulu kita seperti ini, mungkin aku akan merasa canggung, kata Sishi. Junye tersenyum tipis. Aku juga. Sekarang, aku tidak ingin kembali ke masa di mana kita asing. Kata-kata itu tidak berlebihan, tapi penuh makna. Sishi menyandarkan kepalanya di bahu Junye. Di tengah gelap dan suara hujan, ia merasa tenang. Cinta mereka masih terus belajar bernapas. Tidak sempurna, tidak selalu mulus, tapi nyata. Mereka tidak lagi berbicara tentang perceraian atau kesepakatan. Mereka berbicara tentang rencana kecil, tentang liburan singkat, tentang bagaimana menata ulang ruang kerja bersama. Dan di antara semua kesibukan dan tekanan, ada satu hal yang perlahan menjadi kebiasaan. Setiap malam sebelum tidur, Junye akan menarik Sishi mendekat dan berbisik pelan, terima kasih sudah tinggal. Sishi selalu menjawab dengan suara lembut, terima kasih sudah tidak pergi. Perjalanan mereka masih panjang, luka masa lalu mungkin tidak akan hilang sepenuhnya. Tapi, kini mereka tidak lagi berjalan sendirian. Mereka berjalan berdampingan, dengan langkah yang mungkin lambat, tapi pasti. Beberapa bulan setelah badai malam itu, kehidupan mereka memasuki fase yang lebih tenang. Tapi bukan berarti tanpa ujian. Justru dalam ketenangan itulah hal-hal kecil yang selama ini tersembunyi mulai muncul ke permukaan. Suatu pagi, Sishi terbangun lebih dulu dan mendapati sisi tempat tidur di sebelahnya kosong. Ia menemukan Junye tertidur di ruang kerja, lampu masih menyala, dokumen berserakan di meja. Wajahnya terlihat lelah, garis tegas di dahinya semakin jelas. Sishi berdiri cukup lama di ambang pintu, memperhatikan pria yang kini menjadi pusat dunianya tanpa ia sadari. Ia mendekat pelan, mematikan lampu, lalu menyelimuti Junye dengan jaketnya sendiri. Saat ia hendak pergi, tangannya tiba-tiba ditarik. Kamu sudah bangun, suara Junye serak, masih setengah sadar. Kamu belum tidur dengan benar, jawab Sishi lembut. Junye duduk perlahan, memijat pelipisnya. Ada proyek akuisisi besar, kalau gagal, dampaknya panjang. Sishi menatapnya dalam diam. Dulu, pria ini akan memendam semuanya sendirian. Sekarang, meski masih sedikit, ia sudah mulai berbagi. Kalau kamu lelah, istirahat, kata Sishi pelan. Perusahaan tidak akan runtuh hanya karena kamu tidur beberapa jam. Junye tersenyum tipis. Kamu terlalu percaya padaku. Aku memang percaya padamu. Jawaban itu sederhana, tapi membuat dada Junye terasa penuh. Ia terbiasa memikul kepercayaan orang dalam bentuk tekanan. Namun dari Sishi, kepercayaan itu terasa seperti tempat pulang. Namun tekanan kerja tidak berhenti. Proyek itu memaksanya sering pergi keluar kota. Malam yang biasanya mereka habiskan bersama kini digantikan panggilan video singkat. Sishi berusaha tidak mengeluh. Ia mengerti tanggung jawab Junye. Tapi rumah yang kembali sunyi.
membuatnya sadar betapa ia sudah terbiasa dengan kehadiran pria itu. Suatu malam, setelah panggilan video yang terputus karena sinyal buruk, Cixi duduk lama. Menatap layar ponsel yang gelap. Ia merasakan kecemasan yang tidak bisa ia jelaskan. Bukan karena tidak percaya, tapi karena takut jarak kembali menciptakan dinding. Ketika Junye akhirnya pulang 3 hari kemudian tanpa pemberitahuan, Cixi sedang tertidur di sofa ruang tamu dengan lampu menyala. Ia terbangun oleh suara langkah pelan. "Kamu tidak tidur di kamar?" tanya Junye pelan. "Aku menunggumu," jawabnya tanpa sadar, masih setengah mengantuk. Junye terdiam. Kalimat itu sederhana, tapi ia tahu betapa beratnya makna menunggu bagi seseorang yang pernah belajar hidup sendiri. Ia mengangkat Cixi dengan hati-hati dan membawanya ke kamar. Saat ia hendak menarik diri, tangan Cixi menahan ujung kemejanya. "Jangan kerja lagi malam ini," bisiknya. Junye berbaring di sampingnya tanpa berkata apa-apa. Dalam gelap, ia memeluk Cixi erat. Tidak ada janji besar, tidak ada kata manis berlebihan, hanya keheningan yang hangat. Namun ujian yang lebih besar datang dari dalam keluarga sendiri. Ibu Junye tiba-tiba jatuh sakit ringan dan harus dirawat beberapa hari. Cixi yang pertama kali berada di rumah sakit saat itu. Ia mengurus administrasi, menyiapkan kebutuhan, bahkan menemani sepanjang malam. Ketika Junye datang setelah rapat penting, ia melihat Cixi tertidur di kursi dengan kepala bersandar di tepi ranjang ibunya. Tangannya masih menggenggam tangan wanita yang dulu sering menyakitinya dengan kata-kata tajam. Junye berdiri cukup lama memandangi pemandangan itu. Hatinya terasa sesak dengan rasa bersalah dan haru. Saat ibunya bangun dan melihat Cixi di sampingnya, ekspresinya berubah. Untuk pertama kalinya, tidak ada sindiran di matanya. "Kamu tidak perlu melakukan ini," ucap ibunya pelan. Cixi tersenyum lembut. "Ibu adalah ibu Junye." Jawaban itu begitu tulus sampai wanita yang keras itu terdiam. Tidak ada drama besar, tidak ada permintaan maaf panjang. Tapi sejak hari itu, nada suaranya pada Cixi mulai berubah. Sedikit lebih lembut. Malam setelah ibunya dipulangkan, Junye berdiri di balkon bersama Cixi. "Kamu tidak marah pada ibu?" tanyanya. "Marah pernah. Tapi kalau terus disimpan, hanya akan jadi beban." Junye menatapnya dengan mata yang lebih dalam dari biasanya. "Kamu selalu lebih kuat dari yang kamu tunjukkan." Cixi tersenyum kecil. "Aku kuat karena tidak sendirian." Kata-kata itu membuat Junye memeluknya tanpa ragu. Waktu terus berjalan. Hubungan mereka semakin matang, bukan karena tidak ada masalah, tapi karena mereka memilih menyelesaikannya bersama. Mereka mulai berbicara tentang masa depan dengan lebih terbuka, tentang memperluas rumah, tentang kemungkinan memiliki anak suatu hari nanti, meski keduanya masih menyimpan ketakutan. "Aku takut jadi ayah yang tidak cukup baik," aku Junye suatu malam. "Kamu sudah jadi suami yang cukup baik," jawab Cixi lembut. "Itu sudah awal yang bagus." Junye tertawa pelan. Ia jarang tertawa seperti itu dulu. Suatu sore, saat matahari hampir tenggelam, mereka mengunjungi rumah lama ayah Cixi. Halaman itu masih sederhana, pohon tua di sudut taman masih berdiri kokoh. Junye membantu membersihkan rumput liar tanpa banyak bicara. "Kamu tahu," kata Cixi pelan, "dulu aku pikir menikah denganmu adalah pengorbanan terbesar dalam hidupku." Junye berhenti sejenak. "Dan sekarang, itu keputusan yang paling tidak aku sesali." Junye berjalan mendekat. Ia tidak langsung memeluknya. Ia hanya berdiri sangat dekat, cukup untuk membuat napas mereka bertemu. "Aku mungkin tidak pandai mencintai dengan cara yang dramatis," katanya pelan. "Aku juga tidak butuh yang dramatis," jawab Cixi. Angin sore berhembus lembut. Tidak ada saksi selain langit yang mulai gelap. Tapi di tempat sederhana itu, dua orang yang dulu terikat karena kewajiban kini benar-benar memilih satu sama lain. Cinta mereka masih bertumbuh. Tidak tergesa-gesa, tidak meledak-ledak. Ia seperti akar yang menembus tanah perlahan, semakin dalam setiap hari. Dan meski masa depan masih penuh kemungkinan dan tantangan, satu hal kini pasti, mereka tidak lagi takut berjalan bersama. Karena bagi Junye, yang paling sulit bukanlah mencintai, tapi mempercayai bahwa ia pantas dicintai. Dan bagi Cixi, yang paling berat bukanlah bertahan, tapi membuka hati setelah kecewa. Kini keduanya belajar hal yang sama, bahwa rumah bukanlah tempat tanpa luka, melainkan
tempat di mana luka bisa disembuhkan. Dan selama mereka masih saling menggenggam, perjalanan itu akan terus berlanjut, perlahan. Namun pasti, beberapa minggu setelah mereka membersihkan rumah lama ayah Shishi, suasana di antara mereka terasa semakin tenang, seperti danau yang airnya mulai jernih setelah lama keruh. Namun ketenangan itu tidak berarti tanpa riak. Justru ketika hati mulai merasa nyaman, ketakutan lama kadang muncul tanpa diundang. Suatu malam, setelah makan malam sederhana di rumah, Shishi menerima pesan dari dokter. Ia sempat memeriksakan diri beberapa hari sebelumnya karena merasa tubuhnya mudah lelah. Junye yang melihat wajahnya berubah langsung menghampiri. "Ada apa?" tanyanya pelan. Shishi menatap layar beberapa detik sebelum menyerahkan ponselnya. "Dokter menyuruhku kembali untuk pemeriksaan lanjutan. Katanya ada kemungkinan gangguan hormon, mungkin akan sulit hamil." Kata-kata itu menggantung di udara. Junye tidak langsung bereaksi. Ia membaca pesan itu perlahan, lalu menurunkan ponsel tanpa ekspresi berlebihan. "Kalau memang sulit, kita tidak perlu memaksakan," katanya tenang. Shishi menatapnya, matanya sedikit berkaca-kaca. "Kamu tidak kecewa?" Junye menggeleng pelan. "Aku menikah denganmu, bukan dengan kemungkinan." Jawaban itu sederhana, tapi Shishi tahu betapa besar maknanya. Dalam keluarga seperti Ki, penerus adalah hal penting. Ia tahu tekanan itu selalu ada, meski tidak diucapkan. Namun di depan pria ini, ia tidak melihat ambisi, hanya keteguhan. Beberapa hari kemudian, mereka pergi bersama ke rumah sakit. Junye duduk di samping Shishi. Selama pemeriksaan, tangannya tidak pernah lepas dari genggaman. Ia tidak banyak bicara, tapi setiap kali Shishi menoleh, ia ada di sana, stabil, tenang. Hasilnya belum pasti, masih perlu waktu dan perawatan. Dalam perjalanan pulang, Shishi bersandar di kursi mobil dengan pikiran penuh. "Kamu diam saja," katanya pelan. "Aku sedang berpikir." "Berpikir apa?" Junye menoleh sekilas. "Aku berpikir kenapa kamu selalu takut mengecewakanku, padahal aku tidak pernah memintamu menjadi sempurna." Shishi tersenyum pahit. "Karena aku takut suatu hari kamu sadar kamu bisa mendapatkan yang lebih baik." Junye mengerem pelan di pinggir jalan yang sepi. Ia mematikan mesin mobil dan menatap Shishi dengan serius. "Lihat aku," katanya. Shishi menoleh perlahan. "Aku sudah kehilangan sekali karena aku terlalu diam. Aku tidak akan kehilangan lagi karena kamu merasa tidak cukup. Jangan pernah memutuskan untuk pergi atas namaku." Kalimat itu membuat napas Shishi tercekat. Ada luka lama dalam suara Junye, tapi juga tekad. "Aku tidak ingin pergi," bisiknya. "Bagus," jawab Junye, lalu menyalakan mobil kembali. Malam itu, untuk pertama kalinya, mereka berbicara panjang tentang ketakutan masing-masing, tentang bayangan masa depan, tentang kemungkinan gagal, tentang tekanan keluarga besar. Tidak ada pertengkaran, hanya dua orang yang duduk di tepi tempat tidur, membuka lapisan hati yang paling dalam. Namun ujian belum selesai. Beberapa hari kemudian, salah satu direktur senior perusahaan secara terang-terangan menyarankan pada rapat keluarga bahwa Junye harus mempertimbangkan opsi lain jika Shishi tidak bisa memberikan keturunan. Kata-kata itu disampaikan seolah-olah rasional, tanpa emosi, tapi tajam. Junye berdiri dari kursinya tanpa suara keras. "Pernikahanku bukan proyek investasi," katanya. Dingin, tidak perlu dibahas dalam forum ini. Suasana rapat langsung membeku. Tidak ada yang berani membantah. Ketika Shishi mendengar kabar itu dari seorang kerabat, hatinya terasa campur aduk. Ia tidak marah pada direktur itu. Ia hanya merasa lelah. Malamnya, ia berkata pelan, "Kalau suatu hari tekanan terlalu besar, kamu boleh memilih jalan lain." Junye yang sedang membuka kancing kemejanya berhenti. "Kenapa kamu selalu menawarkan pintu keluar?" "Karena aku tidak ingin jadi alasan kamu terjebak." Junye berjalan mendekat dan memegang kedua bahu Shishi. "Dengarkan baik-baik, aku tidak terjebak, aku memilih." Tatapannya tegas, tidak goyah. "Aku tidak butuh pewaris lebih dari aku butuh kamu di sampingku." Kali ini, Shishi tidak bisa menahan air matanya. Bukan karena sedih, tapi karena merasa begitu dihargai. Waktu terus berjalan, perawatan dilakukan perlahan. Ada hari-hari di mana Shishi merasa lelah secara fisik dan emosional. Ada hari-hari di mana Junye harus menghadapi tekanan bisnis yang membuatnya hampir kembali menjadi pria dingin yang dulu.
Namun setiap kali jarak mulai terasa, mereka sudah belajar untuk menyadarinya lebih cepat. Suatu malam, setelah hari yang sangat melelahkan, Junye duduk di lantai kamar dengan punggung bersandar pada tempat tidur. Sishi duduk di hadapannya. Kita tidak pernah punya awal yang romantis, kata Sishi pelan. Junye tersenyum tipis. Tidak ada bunga, tidak ada pengakuan besar. Tapi entah kenapa, rasanya lebih nyata. Junye mengangguk. Karena kita melihat sisi terburuk masing-masing dulu, baru belajar mencintai sisanya. Sishi tertawa kecil. Junye lalu menambahkan, lebih pelan, aku mungkin tidak selalu tahu cara membuatmu bahagia. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak ingin hidup tanpa kamu. Tidak ada saksi, tidak ada perayaan, hanya dua orang yang saling menatap dalam cahaya. Lampu kamar yang redup, musim kembali berganti, hubungan mereka tidak sempurna, tapi semakin kuat. Mereka mulai merencanakan perjalanan singkat ke luar kota, bukan untuk melarikan diri, tapi untuk bernapas. Bersama, mereka mulai mengatur ulang kamar kosong di rumah, bukan dengan harapan besar, tapi dengan kemungkinan. Dan di suatu pagi yang cerah, ketika Sishi berdiri di dapur dengan senyum kecil yang sulit disembunyikan, memegang hasil pemeriksaan terbaru di tangannya, Junye yang baru saja turun tangga berhenti karena melihat ekspresinya berbeda. Ada apa? Tanyanya. Sishi berjalan mendekat, menyerahkan kertas itu tanpa berkata apa-apa. Junye membaca perlahan, tangannya sedikit gemetar, untuk pertama kalinya dalam waktu lama. Ia mengangkat wajahnya. Kita, Sishi mengangguk, matanya basah. Junye tidak langsung berbicara, ia hanya memeluknya erat, lebih erat dari biasanya, seolah takut jika ini hanya mimpi. Namun di balik kebahagiaan itu, mereka tahu perjalanan masih panjang. Kehamilan bukan akhir cerita, ia adalah bab baru, dengan ketakutan dan harapan yang berbeda. Dan di tengah pelukan itu, Junye berbisik pelan, terima kasih sudah tidak pernah menyerah. Sishi tersenyum di dadanya, terima kasih sudah memilihku, setiap hari. Cinta mereka tidak pernah datang dengan gemuruh. Ia datang dengan keteguhan, dengan kesabaran, dengan keberanian untuk tetap tinggal meski mudah untuk pergi. Dan kisah mereka masih terus berjalan, perlahan, seperti napas yang tidak tergesa-gesa, tapi pasti, kehamilan itu tidak mengubah segalanya menjadi sempurna, justru membuka bab baru yang jauh lebih rapuh. Pada minggu-minggu pertama, Sishi sering terbangun dini hari karena mual dan pusing. Ia berusaha menahannya diam-diam agar tidak mengganggu Junye yang sudah bekerja terlalu keras. Namun suatu malam, ketika ia berlari ke kamar mandi dan hampir kehilangan keseimbangan, Junye terbangun dan langsung menyusulnya. Tanpa banyak bicara, ia berlutut di samping Sishi, menahan rambutnya, menepuk punggungnya pelan. Wajahnya tegang, bukan karena jijik atau lelah, tapi karena cemas. Kamu tidak perlu menyembunyikan ini, katanya pelan setelah Sishi kembali ke tempat tidur. Aku tidak ingin kamu khawatir. Junye menatapnya lama dalam cahaya redup lampu kamar. Kalau kamu menanggungnya sendirian, itu yang membuatku khawatir. Sejak malam itu, ia mulai menyesuaikan jadwalnya. Ia pulang lebih cepat, membatasi perjalanan luar kota, bahkan memindahkan beberapa rapat penting ke kantor pusat agar bisa tetap dekat. Banyak orang terkejut melihat perubahan itu. Presiden Qi yang biasanya dingin dan fokus penuh pada bisnis kini sering terlihat membuka aplikasi kehamilan di ponselnya saat istirahat rapat. Sishi terkadang tertawa kecil melihat keseriusannya membaca tentang perkembangan janin. Setiap minggu, kamu lebih tegang daripada aku, katanya suatu sore. Junye menjawab tanpa malu, karena aku tidak bisa menggantikan rasa sakitmu. Kalimat itu membuat hati Sishi menghangat. Namun tekanan dari luar kembali muncul. Beberapa kerabat yang dulu meragukan Sishi kini tiba-tiba menunjukkan perhatian berlebihan. Ada yang datang membawa suplemen mahal, ada yang memberi saran tanpa diminta. Ibu Junye sendiri, meski jauh lebih lembut dari sebelumnya, tetap menunjukkan kekhawatiran dengan cara yang kaku. Kamu harus berhenti bekerja sementara, ucapnya suatu hari. Sishi tersenyum sopan. Dokter bilang kondisiku stabil, Bu. Junye yang duduk di sampingnya tidak langsung ikut campur. Ia tahu Sishi ingin didengar sebagai individu, bukan hanya sebagai ibu hamil. Setelah ibunya pergi, Junye bertanya pelan, kamu lelah? Sedikit, tapi bukan karena kehamilan,
Karena semua orang tiba-tiba merasa berhak mengatur. Junye mendekat dan menggenggam tangannya. Kalau kamu ingin berhenti bekerja, itu keputusanmu. Kalau kamu ingin terus bekerja, aku akan pastikan tidak ada yang menekanmu. Sishi menatapnya, tersenyum lembut. Aku ingin tetap bekerja. Aku tidak ingin kehilangan diriku sendiri. Junye mengangguk tanpa ragu. Kalau begitu, kita atur ritmenya bersama. Perubahan terbesar justru terjadi pada Junye sendiri. Ia yang dulu sulit mengungkapkan emosi, kini lebih sering menyentuh perut Sishi dengan hati-hati, seolah takut menyakiti sesuatu yang begitu kecil namun begitu berharga. Setiap kali ia merasakan gerakan halus, ekspresinya berubah, ada keajaiban yang tidak bisa ia sembunyikan. Suatu malam, saat mereka duduk di balkon, Sishi bertanya pelan, "Kamu masih takut?" Junye tidak langsung menjawab. Ia menatap langit yang gelap cukup lama. "Aku takut," akhirnya ia mengaku. "Takut tidak cukup baik, takut mengulangi kesalahan ayahku, yang terlalu sibuk sampai lupa pulang. Takut kamu merasa sendirian." Sishi menggeser kursinya lebih dekat. "Kamu sudah berbeda dari pria yang dulu menikahiku." Junye tersenyum tipis. "Karena kamu tidak pernah menyerah mengajarkanku." "Bukan mengajar," Sishi menggeleng pelan. "Kita sama-sama belajar." Kehamilan memasuki bulan ke-7 ketika masalah tak terduga datang. Sishi mengalami kontraksi dini ringan dan harus dirawat beberapa hari. Malam itu, Junye kehilangan ketenangannya untuk pertama kali di depan umum. Di lorong rumah sakit, ia berdiri dengan tangan mengepal, menunggu dokter keluar dengan wajah tegang. Ketika dokter mengatakan kondisi Sishi dan bayi stabil namun harus banyak istirahat, Junye hampir terlihat ingin duduk di lantai karena lega. Di dalam kamar rawat, Sishi tersenyum lemah melihat wajah suaminya yang pucat. "Kamu terlihat lebih sakit dariku," katanya pelan. Junye duduk di sampingnya dan menggenggam tangannya erat. "Jangan pernah lakukan itu lagi." Sishi tertawa kecil, seolah-olah aku sengaja. Junye menunduk, dahinya menyentuh punggung tangan Sishi. "Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan kalau terjadi sesuatu." Itu bukan kalimat dramatis. Itu pengakuan jujur dari pria yang biasanya menyembunyikan ketakutannya. Hari-hari setelahnya menjadi lebih pelan. Sishi benar-benar mengurangi aktivitas. Junye bahkan memindahkan sebagian pekerjaannya ke rumah. Malam-malam mereka diisi dengan percakapan ringan tentang nama bayi, tentang bagaimana mereka ingin membesarkannya, tentang nilai-nilai yang ingin mereka ajarkan. "Aku ingin anak kita tahu bahwa dia tidak harus sempurna," kata Junye suatu malam. Sishi tersenyum, karena ayahnya belajar itu dengan cara yang sulit. Junye mengangguk pelan. Waktu berjalan menuju hari yang menegangkan. Saat kontraksi sebenarnya datang, Junye yang biasanya begitu terkendali terlihat gugup. Ia menggenggam tangan Sishi sepanjang proses. Tidak peduli betapa kuat Sishi meremasnya. Ketika tangisan pertama terdengar, dunia seolah berhenti sejenak. Junye berdiri membeku, menatap bayi kecil itu dengan mata yang berkaca-kaca. Ia tidak pernah membayangkan dirinya akan menangis di depan banyak orang, tapi saat perawat meletakkan bayi itu di pelukan Sishi, ia tidak lagi peduli pada citra atau wibawa. Sishi menatapnya dengan wajah lelah tapi bahagia. "Kita berhasil," bisiknya. Junye menyentuh keningnya pelan. "Kamu yang berhasil." Hari-hari pertama sebagai orang tua tidak mudah. Kurang tidur, tangisan tengah malam, kecemasan kecil yang terasa besar. Tapi setiap kali salah satu dari mereka hampir kelelahan, yang lain menggantikan tanpa banyak kata. Suatu malam, ketika bayi mereka akhirnya tertidur setelah lama rewel, Sishi bersandar di dada Junye. "Kamu tahu," katanya pelan, "dulu aku pikir pernikahan kita adalah kesalahan yang harus ku terima." Junye mencium puncak kepalanya. "Dan sekarang, itu adalah keputusan terbaik yang tidak pernah kurencanakan." Junye terdiam sesaat, lalu berkata dengan suara rendah yang penuh ketulusan, "Terima kasih. Sudah memilih tetap tinggal bersamaku, bahkan saat aku sulit dicintai." Sishi mengangkat wajahnya. "Kamu tidak sulit dicintai. Kamu hanya butuh waktu." Di ruang yang diterangi lampu malam kecil, dengan bayi mereka tidur di box di samping tempat tidur, dua orang yang dulu asing kini benar-benar menjadi keluarga. Cinta mereka tidak pernah cepat, tidak pernah meledak dengan gemuruh besar. Ia tumbuh dari kesabaran, dari luka yang diakui, dari pilihan yang diulang setiap hari. Dan meski masa depan masih penuh kemungkinan,
Satu hal kini tidak berubah, mereka tidak lagi takut pada kata selamanya. Karena mereka sudah melewati badai, keraguan, jarak, dan ketakutan. Dan setiap kali pagi datang dengan cahaya lembut menyentuh wajah kecil di antara mereka. Junye selalu berbisik pelan pada Sishi, kalimat yang dulu terasa berat kini menjadi sederhana. Aku di sini. Dan Sishi selalu menjawab dengan senyum tenang, aku juga. Tahun pertama setelah kelahiran putra mereka berjalan lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Rumah yang dulu sering terasa terlalu besar kini dipenuhi suara tangisan, tawa kecil, dan langkah kaki yang tergesa-gesa. Sishi yang biasanya rapi dan teratur kini terbiasa dengan mainan berserakan dan botol susu di berbagai sudut. Junye yang dulu selalu bangun dengan jadwal ketat kini terbiasa terjaga tengah malam hanya untuk memastikan napas kecil di box bayi tetap teratur. Namun kebahagiaan baru tidak berarti tanpa tantangan. Ketika Sishi memutuskan kembali bekerja paruh waktu setelah beberapa bulan, komentar kembali bermunculan. Ada yang menyebutnya terlalu ambisius sebagai ibu baru. Ada yang menyindir bahwa anak keluarga Ki seharusnya diasuh penuh di rumah. Sishi mendengar semuanya, tapi kali ini ia tidak selemah dulu. Suatu malam, setelah makan malam keluarga yang cukup melelahkan, ia duduk di kamar sambil melepas antingnya dengan wajah lelah. Junye masuk dan langsung merasakan suasana yang berbeda. Kamu memikirkan apa? Tanyanya. Mereka bilang aku egois karena kembali bekerja. Junye mendekat tanpa ragu. Kamu kembali bekerja karena kamu mencintai pekerjaanmu. Itu bukan egois. Tapi bagaimana kalau suatu hari anak kita merasa aku tidak cukup hadir? Junye duduk di hadapannya, menatapnya dengan serius. Kalau suatu hari dia bertanya, aku akan bilang ibunya adalah wanita yang kuat dan tidak pernah meninggalkan dirinya sendiri. Itu pelajaran penting. Sishi menahan napas. Kata-kata itu seperti jangkar yang menahan pikirannya agar tidak hanyut. Perubahan terbesar justru datang ketika perusahaan menghadapi krisis mendadak akibat kegagalan proyek luar negeri. Saham turun, tekanan media meningkat. Junye kembali harus bekerja hampir tanpa henti. Ia berusaha tetap pulang setiap malam, tapi pikirannya jelas terbagi. Sishi memperhatikannya diam-diam. Ia tahu wajah itu, wajah yang dulu ia lihat di awal pernikahan mereka, dingin, tertutup, memikul beban sendirian. Suatu malam, ketika Junye duduk di ruang kerja dengan lampu redup, Sishi masuk tanpa mengetuk. Ia membawa secangkir teh hangat dan meletakkannya di meja. Kamu tidak harus kuat sendirian, katanya pelan. Junye tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap laporan di depannya. Aku tidak ingin kamu ikut terbebani. Akhirnya ia berkata. Sishi tersenyum tipis. Terlalu terlambat untuk itu. Kita sudah keluarga. Junye menutup laptopnya perlahan. Untuk beberapa detik, ia terlihat ragu, seperti pria yang sedang berperang dengan kebiasaan lamanya. Lalu ia menarik napas panjang. Aku takut gagal lagi, katanya jujur. Kalau perusahaan jatuh, semua orang akan terdampak. Karyawan, keluarga, kamu. Sishi mendekat dan memegang tangannya. Kalau kamu jatuh, kita bangun lagi. Kita sudah melewati lebih dari ini. Junye menatapnya. Dalam mata Sishi tidak ada tuntutan, tidak ada tekanan. Hanya keyakinan, yang tenang. Krisis itu berlangsung beberapa bulan. Ada rapat panjang, negosiasi sulit, bahkan pengkhianatan kecil dari mitra lama. Tapi kali ini Junye tidak menutup diri. Ia berbicara pada Sishi tentang strateginya, tentang kekhawatirannya, bahkan tentang rasa lelahnya. Dan untuk pertama kalinya, Sishi ikut terlibat secara aktif memberi sudut pandang desain dan komunikasi untuk menyelamatkan citra perusahaan. Mereka bukan lagi hanya suami istri. Mereka adalah rekan. Perlahan, keadaan membaik. Proyek baru berhasil menutup kerugian lama. Saham kembali stabil. Ketika rapat pemulihan terakhir selesai, Junye berdiri di depan timnya dengan wajah tegas namun berbeda dari dulu. Kita bertahan karena kita tidak berjalan sendiri, katanya. Malam itu, ketika ia pulang lebih awal dari biasanya, Sishi sedang duduk di lantai bermain bersama anak mereka. Junye berdiri di pintu beberapa detik, memandangi pemandangan sederhana itu. Ia sadar, inilah alasan sebenarnya ia berjuang. Sishi menoleh dan tersenyum. Sudah selesai. Junye mengangguk, lalu berjalan masuk dan duduk di lantai bersama mereka, tanpa peduli jas
Mahalnya kusut. Beberapa tahun kemudian, kehidupan mereka tidak lagi dipenuhi drama besar. Anak mereka tumbuh sehat dan ceria. Rumah keluarga Qi berubah suasana, lebih hangat, lebih hidup. Ibu, Junye yang dulu kaku kini sering tersenyum melihat cucunya, bahkan kadang diam-diam memuji Sishi pada kerabat lain. Hubungan Junye dan Sishi sendiri berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam dari sekadar cinta yang berdebar. Ia menjadi kemitraan, kepercayaan, dan rasa saling memiliki yang tidak posesif. Suatu malam, ketika anak mereka sudah tertidur dan rumah kembali tenang, Sishi berdiri di balkon seperti dulu. Junye mendekat dari belakang dan memeluknya. "Kamu masih ingat malam-malam saat kita hampir berpisah?" tanya Sishi pelan. Junye tersenyum tipis. "Aku ingat betapa bodohnya aku waktu itu." "Kita berdua bodoh." Junye menggeleng pelan. "Tidak, kita hanya takut." Sishi bersandar di dadanya. Sekarang aku masih takut." "Aku Junye jujur. Tapi bukan takut kehilanganmu. Aku takut menyia-nyiakan waktu bersamamu." Sishi tersenyum kecil. "Kita masih punya banyak waktu." Junye memutar tubuhnya agar mereka saling berhadapan. "Dulu aku pikir cinta itu soal tidak terluka. Sekarang aku tahu cinta itu soal tetap tinggal meski pernah terluka." Angin malam berhembus lembut. Kota di bawah mereka berkilau seperti lautan cahaya. Sishi mengingat kembali hari pernikahan mereka yang dingin, perceraian yang hampir terjadi, kehamilan yang penuh kecemasan, krisis perusahaan, malam-malam panjang tanpa tidur. Semua itu terasa jauh, tapi sekaligus membentuk mereka. "Kita tidak pernah punya awal yang sempurna," katanya pelan. Junye tersenyum lembut, mata yang dulu dingin kini penuh kehangatan. "Tapi kita punya perjalanan yang nyata." Ia mengecup kening Sishi dengan tenang, bukan seperti pria yang takut kehilangan, tapi seperti pria yang tahu ia sudah menemukan rumahnya. Dan di bawah langit malam yang luas, tanpa gemuruh, tanpa janji berlebihan, dua orang yang dulu terikat karena terpaksa kini berdiri sebagai pasangan yang memilih satu sama lain setiap hari. Cinta mereka tidak pernah tergesa-gesa. Ia tumbuh dari kesabaran, dari luka yang diterima, dari keberanian untuk berubah. Dan selama mereka masih saling menatap dengan keyakinan yang sama seperti malam itu, kisah mereka akan terus berjalan, bukan sebagai dongeng yang sempurna, tetapi sebagai kehidupan yang nyata, hangat, dan penuh makna. Malam itu hujan turun deras seakan langit ikut menangis bersama hati Xiaolu. Dia berdiri di lorong rumah sakit yang panjang dan dingin, aroma obat dan desinfektan menusuk hidungnya. Sementara lampu putih membuat wajahnya terlihat makin pucat, di dalam ruang operasi. Ayahnya sedang berjuang antara hidup dan mati, dan di luar sana hanya ada satu orang yang berdiri diam menemaninya, Gu Beichen, pria yang sejak awal ia kira hanya ingin mempermainkannya, tapi kini tanpa banyak bicara sudah membayar seluruh biaya operasi dan bahkan mengatur dokter terbaik untuk menangani ayahnya. Xiaolu menggenggam ujung bajunya dengan tangan gemetar lalu berbisik pelan, "Kenapa kamu lakukan semua ini untukku?" Gu Beichen tidak langsung menjawab, ia hanya menatap pintu ruang operasi dengan tatapan dalam lalu berkata dengan suara rendah, "Karena aku tidak tahan melihatmu memohon pada orang lain." Kalimat sederhana itu membuat dada Xiaolu terasa sesak. Selama ini ia selalu sendirian menghadapi dunia yang kejam, menjual tenaga, bahkan hampir menjual darahnya demi biaya rumah sakit, dan sekarang ada seseorang yang berdiri di sampingnya seolah semua beban itu bukan lagi hanya miliknya, tapi di sudut lorong yang gelap sepasang mata penuh kebencian memperhatikan mereka. Lin Zenzhen yang sejak lama menyukai Gu Beichen mengepalkan tangan dengan marah, dalam hatinya ia bersumpah tidak akan membiarkan perempuan miskin itu merebut pria yang seharusnya berdiri di sisinya. Operasi berlangsung berjam-jam hingga akhirnya lampu merah padam dan dokter keluar dengan wajah lelah tapi lega mengatakan operasi berhasil, namun pasien masih harus dirawat intensif. Xiaolu hampir jatuh karena kakinya lemas, namun Gu Beichen sigap memeluk bahunya menahan tubuhnya. Sentuhan hangat itu membuat waktu seolah berhenti sejenak, namun kebahagiaan mereka tak berlangsung lama karena keesokan paginya berita menyebar di perusahaan bahwa Gu Beichen menggelapkan dana proyek demi seorang wanita misterius. Rumor itu seperti pisau tajam yang diarahkan tepat ke jantungnya. Xiaolu membaca pesan-pesan hinaan yang masuk ke ponselnya. Dan air matanya jatuh tanpa suara.
ia sadar semua ini pasti ada yang sengaja menjebaknya. Dan ketika ia berbalik hendak mencari Gu Beichen, ia justru melihat pria itu berdiri di depan. Para direksi dengan ekspresi dingin menerima tuduhan tanpa membela diri sedikit pun, seolah ia sudah siap menanggung semuanya sendirian demi melindungi seseorang, dan Xiao Lu tahu. Orang itu adalah dirinya, hatinya bergetar antara rasa syukur dan rasa bersalah yang semakin dalam, sementara badai yang lebih besar perlahan mulai mendekat dan takdir mereka berdua semakin terikat oleh rahasia yang belum terungkap. Xiao Lu tidak bisa tinggal diam melihat Gu Beichen berdiri sendirian di ruang rapat dengan tatapan para direksi yang tajam seperti pisau. Ia mendorong pintu hingga terbuka dan semua mata langsung tertuju padanya. Bisikan-bisikan merendah langsung terdengar, wanita itu kan yang menyebabkan semua ini, tapi Xiao Lu berjalan lurus tanpa menunduk sedikit pun, hatinya memang gemetar namun untuk pertama kalinya ia tidak ingin bersembunyi. Ia berdiri di samping Gu Beichen dan berkata dengan suara yang jelas bahwa uang itu bukan digelapkan, melainkan digunakan untuk biaya medis ayahnya dan ia siap menanggung semua konsekuensinya. Ruangan mendadak hening sebelum salah satu direktur tertawa sinis dan menyebut namanya dengan nada meremehkan. Lin Zenzhen lalu bangkit dari kursinya dengan ekspresi pura-pura prihatin dan mengatakan bahwa perusahaan sebesar grup Gu tidak bisa dikendalikan oleh emosi pribadi. Kata-katanya terdengar masuk akal namun matanya penuh kemenangan tersembunyi. Gu Beichen akhirnya angkat bicara, suaranya tenang namun tegas. Ia mengatakan semua dana sudah diganti menggunakan aset pribadinya dan tidak ada satu sen pun milik perusahaan yang hilang. Ia bahkan melemparkan dokumen transfer ke meja panjang. Itu membuat beberapa orang terdiam, namun sebelum suasana mereda pintu kembali terbuka. Dan seorang pria tua masuk dengan langkah pelan tapi berwibawa. Semua orang langsung berdiri karena yang datang adalah ketua dewan sekaligus kakek Gu Beichen, pria yang selama ini jarang muncul kecuali ada krisis besar. Tatapannya tajam menyapu ruangan sebelum berhenti pada Xiao Lu. Suasana menjadi semakin tegang ketika ia berkata bahwa seorang pewaris keluarga Gu tidak boleh lemah karena perempuan. Kalimat itu seperti vonis. Xiao Lu merasa jantungnya diremas. Ia tahu kehadirannya hanya akan memperumit posisi Gu Beichen. Dan saat itulah ia mengambil keputusan yang membuat semua orang terkejut. Ia membungkuk dalam-dalam lalu berkata bahwa ia akan menghilang dari hidup Gu Beichen agar reputasi keluarga tidak ternoda. Gu Beichen langsung memegang pergelangan tangannya mencoba menghentikannya namun Xiao Lu melepaskan diri dengan lembut, matanya berkaca-kaca tapi bibirnya tersenyum pahit. Ia berbisik, terima kasih sudah menyelamatkan ayahku, tapi aku tidak bisa membiarkanmu kehilangan segalanya karena aku. Lalu tanpa menoleh lagi ia berjalan keluar dari ruang rapat itu meninggalkan keheningan panjang di belakangnya, sementara Gu Beichen berdiri kaku dengan tangan yang masih terulur di udara. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya ia merasakan ketakutan kehilangan seseorang yang benar-benar berarti, dan di luar gedung hujan kembali turun seolah takdir memang belum selesai mempermainkan cinta mereka. Hujan belum berhenti ketika Xiao Lu melangkah keluar dari gedung tinggi itu, gaunnya basah menempel di tubuh namun ia tidak peduli, pikirannya hanya satu, menjauh sejauh mungkin agar Gu Beichen tidak lagi diserang karena dirinya. Ia menahan tangis sambil berjalan tanpa tujuan. Hingga tiba di halte kecil yang sepi, ponselnya terus bergetar tapi ia mematikannya tanpa melihat nama yang muncul. Di sisi lain di lantai paling atas gedung itu Gu Beichen berdiri di depan kakeknya dengan wajah yang tak lagi setenang tadi. Untuk pertama kalinya ia membantah keputusan keluarga dan mengatakan bahwa hidupnya bukan alat tawar-menawar bisnis. Sang kakek murka dan mengancam akan mencabut seluruh wewenangnya sebagai penerus jika ia tetap keras kepala. Namun Gu Beichen hanya menjawab pelan bahwa tanpa Xiao Lu semua itu tidak ada artinya. Kalimat itu membuat ruangan kembali hening, sementara di luar Lin Zenzhen menggertakkan gigi karena rencananya untuk memisahkan mereka justru membuat hubungan itu semakin jelas. Malam itu Xiao Lu memutuskan pergi ke kota lain demi memulai hidup baru. Ia meninggalkan surat singkat di rumah sakit untuk Gu Beichen, mengatakan bahwa ia memilih pergi agar ia bisa kembali menjadi pewaris yang sempurna. Tanpa noda, tapi takdir sekali lagi bermain kejam karena beberapa hari kemudian ayah Xiao Lu
tiba-tiba mengalami komplikasi serius dan hanya satu rumah sakit di kota itu yang mampu menanganinya, rumah sakit milik keluarga Gu. Ketika Gu Beichen membaca catatan medis yang dikirim ke mejanya, ia langsung mengenali nama itu dan tanpa ragu memerintahkan tim medis terbaik bersiap, tak peduli bahwa itu berarti ia kembali menentang keluarganya. Di koridor rumah sakit mereka akhirnya bertemu lagi setelah beberapa hari yang terasa seperti bertahun-tahun. Xiaolu terkejut melihatnya berdiri di sana dengan tatapan lelah namun tegas. Sebelum ia sempat berkata apa-apa, Gu Beichen sudah menariknya ke dalam pelukan hangat yang membuat semua pertahanan di hatinya runtuh. Ia berbisik, "Kau boleh membenciku, kau boleh meninggalkanku, tapi jangan pernah mencoba menanggung semuanya sendirian lagi." Air mata Xiaolu jatuh tanpa bisa ia tahan, namun dari kejauhan Lin Zenzhen yang mengetahui pertemuan itu tersenyum tipis karena ia telah menyiapkan langkah terakhir yang jauh lebih kejam, sebuah rahasia tentang masa lalu Xiaolu yang jika terungkap bukan hanya akan menghancurkan cinta mereka tetapi juga akan mengguncang seluruh keluarga Gu. Beberapa hari setelah pertemuan itu suasana rumah sakit terasa tenang di permukaan namun penuh arus bawah yang berbahaya. Xiaolu setiap hari menjaga ayahnya yang masih lemah. Sementara Gu Beichen diam-diam memastikan semua kebutuhan medis terpenuhi tanpa kekurangan sedikit pun. Hubungan mereka seperti benang tipis yang rapuh tapi tak terputus. Sampai suatu sore Lin Zenzhen datang membawa sebuah map coklat dengan senyum yang terlalu manis untuk dipercaya. Ia meminta bertemu Gu Beichen secara pribadi dan di ruang kerjanya ia meletakkan hasil penyelidikan di atas meja, suara rekaman lama dan dokumen kecelakaan bertahun-tahun lalu memenuhi ruangan itu, kecelakaan yang melibatkan ayah Gu Beichen dan seorang sopir truk yang kemudian dipenjara, dan nama sopir itu membuat napas Gu Beichen tercekat karena itu adalah ayah Xiaolu. Lin Zenzhen dengan lembut namun tajam berkata bahwa keluarga Gu selama ini menyimpan kebencian pada keluarga pelaku kecelakaan yang hampir merenggut nyawa pewaris tunggal mereka, dan jika fakta ini diumumkan bukan hanya dewan direksi tetapi seluruh keluarga besar akan menolak Xiaolu tanpa ampun. Malam itu Gu Beichen berdiri sendirian menatap kota dari jendela tinggi, pikirannya kacau antara cinta dan masa lalu yang kelam, sementara Xiaolu tanpa sengaja mendengar dua perawat berbisik tentang berita yang mulai menyebar di media lokal mengenai kecelakaan lama keluarga Gu. Yang kembali diangkat, hatinya tiba-tiba tidak tenang, ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan darinya. Dan benar saja keesokan harinya seorang wartawan mencegatnya di depan rumah sakit dan menyebut nama ayahnya sebagai penyebab tragedi keluarga Gu. Dunia Xiaolu seperti runtuh dalam sekejap, ia berlari kembali ke kamar ayahnya dengan wajah pucat. Mengingat masa kecilnya yang penuh ejekan dan tatapan sinis orang-orang desa, ayahnya selalu mengatakan bahwa kecelakaan itu bukan sepenuhnya salahnya namun ia memilih mengaku demi melindungi seseorang yang lebih berkuasa. Kini semua potongan itu terasa semakin jelas dan menyakitkan, ketika Gu Beichen akhirnya menemukannya di tangga darurat. Dengan mata merah dan tubuh gemetar, Xiaolu menatapnya dengan campuran rasa cinta dan putus asa lalu bertanya dengan suara hampir tak terdengar, "Apakah benar ayahku yang menghancurkan keluargamu?" Pertanyaan itu menggantung di antara mereka seperti jurang yang dalam. Dan Gu Beichen untuk pertama kalinya tidak langsung menjawab karena ia sendiri mulai meragukan kebenaran yang selama ini dipercayainya, sementara badai media dan tekanan keluarga perlahan berubah menjadi ancaman nyata yang siap memisahkan mereka bukan hanya oleh status dan kekuasaan, tetapi oleh dosa masa lalu yang belum tentu milik mereka. Gu Beichen menatap Xiaolu cukup lama sebelum akhirnya menggenggam kedua bahunya. Dengan lembut, suaranya rendah namun tegas ketika ia berkata bahwa selama ini ia memang percaya kecelakaan itu adalah kesalahan ayahnya, tapi sejak melihat kembali berkas lama yang dibawa Lin Zenzhen ia mulai menemukan kejanggalan. Ada laporan remblong yang dihapus, ada saksi yang tiba-tiba mencabut kesaksian, dan ada tanda tangan pejabat tinggi yang tidak pernah muncul di dokumen resmi. Xiaolu terdiam, hatinya campur aduk antara takut dan harapan. Ia teringat bagaimana ayahnya sering terbangun di malam hari dengan keringat dingin sambil berbisik bahwa ia hanya bidak kecil dalam permainan orang besar. Kalimat itu kini terasa seperti petunjuk yang terlambat dipahami, sementara itu tekanan dari keluarga Gu
Semakin keras, kakek Gu Beichen memanggilnya kembali ke rumah utama dan dengan dingin memintanya memilih antara masa depan perusahaan atau perempuan yang membawa bayang-bayang skandal. Di ruang tamu besar yang penuh potret leluhur itu, Gu Beichen berdiri tegak dan mengatakan ia akan mengungkap kebenaran kecelakaan tersebut sebelum membuat keputusan apapun. Pernyataan itu membuat suasana memanas karena berarti ia secara tidak langsung menuduh ada manipulasi di masa lalu keluarga sendiri. Di sisi lain Lin Zenzhen mulai panik karena ia tidak menyangka Gu Beichen justru menyelidiki ulang kasus itu. Ia segera menghubungi seseorang melalui telepon dengan suara berbisik penuh tekanan, menyebut bahwa dokumen lama tidak boleh sampai jatuh ke tangan penyelidik independen. Xiaolu yang mengetahui Gu Beichen mempertaruhkan segalanya demi mencari kebenaran, merasa hatinya semakin berat. Ia tidak ingin menjadi alasan perpecahan keluarga, namun untuk pertama kalinya ia juga ingin membela nama ayahnya. Malam itu mereka berdua duduk di bangku taman rumah sakit dalam diam. Angin dingin menyapu wajah mereka namun tangan mereka saling menggenggam erat. Xiaolu berkata pelan, jika ternyata benar ayahku tidak bersalah, aku akan berdiri di sampingmu apapun yang terjadi. Tapi jika sebaliknya, aku akan pergi tanpa menoleh lagi. Gu Beichen menatapnya dengan mata yang tak lagi ragu dan menjawab bahwa ia tidak takut pada kebenaran, ia hanya takut kehilangan dirinya. Kata-kata itu membuat air mata Xiaolu jatuh lagi, namun kali ini bukan karena putus asa melainkan karena keberanian yang perlahan tumbuh di antara mereka. Sementara di tempat lain seseorang sedang membuka brankas lama berisi rekaman asli kecelakaan yang selama ini tersembunyi. Dan kebenaran yang terkunci selama bertahun-tahun akhirnya mulai menemukan jalan keluar, yang bisa saja menghancurkan lebih dari satu keluarga. Beberapa hari kemudian penyelidikan independen yang diam-diam diatur Gu Beichen akhirnya membuahkan hasil awal. Seorang mantan teknisi bengkel tua bersedia bersaksi bahwa truk yang dikendarai ayah Xiaolu saat itu sebenarnya sudah dilaporkan mengalami kerusakan rem sebelum hari kecelakaan, namun perusahaan logistik menolak menariknya demi mengejar proyek besar milik keluarga Gu. Pengakuan itu seperti petir di siang bolong karena berarti kecelakaan tersebut bukan semata kelalaian sopir, melainkan akibat tekanan bisnis dan keputusan manajemen yang ceroboh. Xiaolu yang mendengar kabar itu gemetar antara lega dan takut. Ia ingin percaya bahwa ayahnya tidak bersalah, namun ia juga sadar semakin dalam mereka menggali semakin besar kemungkinan menemukan rahasia yang lebih gelap. Gu Beichen membawa hasil awal itu ke hadapan kakeknya, di ruang kerja besar yang dipenuhi aroma kayu tua dan sejarah panjang keluarga. Ia meletakkan dokumen serta rekaman audio di meja sambil berkata bahwa kebenaran tidak bisa terus dikubur hanya demi menjaga nama baik. Sang kakek terdiam cukup lama sebelum akhirnya wajahnya yang keras sedikit runtuh dan ia mengaku bahwa saat itu perusahaan memang berada di ambang krisis sehingga keputusan tergesa-gesa diambil. Namun ia bersumpah tidak pernah berniat menjadikan seorang sopir sebagai kambing hitam. Pengakuan setengah itu belum cukup untuk membersihkan nama ayah Xiaolu sepenuhnya, tetapi sudah cukup mengguncang fondasi kebencian lama. Di luar dugaan, Lin Zenzhen justru menjadi semakin nekat. Ia membocorkan sebagian dokumen yang sudah dimanipulasi ke media untuk membingkai seolah keluarga Gu dan keluarga Xiaolu sama-sama menyembunyikan kesalahan besar. Berita itu meledak dan membuat harga saham perusahaan sudah diperketat. Monitor masih menyala dan infus masih tergantung, namun tempat tidur kosong. Dunia Xiaolu seakan runtuh untuk kedua kalinya. Ia hampir pingsan, namun Gu Beichen menahannya dan berjanji dengan suara yang tidak pernah sekeras itu bahwa ia akan menemukan ayahnya apapun yang terjadi. Kini perjuangan mereka bukan lagi tentang cinta atau nama baik, melainkan tentang menyelamatkan seseorang yang menjadi kunci kebenaran. Dan di suatu tempat yang gelap dan tersembunyi, seorang pria tua terbangun perlahan dengan kesadaran samar, menyadari bahwa masa lalu yang ia simpan rapat selama bertahun-tahun akhirnya menuntut untuk diungkap, meski itu berarti menghancurkan banyak orang sekaligus. Xiaolu hampir kehilangan kesadaran ketika melihat ranjang ayahnya kosong, tapi Gu Beichen memegang wajahnya dengan kedua tangan dan memaksanya tetap fokus. Ia berkata dengan suara rendah namun penuh tekad bahwa ini jelas penculikan terencana dan pelakunya ingin menekan mereka agar menghentikan penyelidikan. Tim keamanan segera melacak rekaman
CCTV dan menemukan satu titik buta di area parkir belakang, sebuah ambulans tanpa logo. Resmi keluar 10 menit sebelum alarm sistem mati, Gu Beichen langsung menghubungi kenalannya di kepolisian dan memerintahkan pencarian diam-diam agar media tidak mengetahui situasi ini. Sementara itu Xiaolu duduk gemetar di kursi lorong, rasa bersalah dan takut menghantamnya bersamaan. Ia berbisik bahwa semua ini salahku seandainya aku tidak memaksamu membuka kembali kasus lama, tapi Gu Beichen berlutut di depannya dan berkata, tegas jangan pernah berpikir seperti itu, justru karena kita mendekati kebenaran mereka. Menjadi panik, beberapa jam kemudian salah satu penyelidik menemukan lokasi gudang tua milik perusahaan afiliasi keluarga Lin di pinggiran kota yang terekam dalam jalur GPS ambulans palsu. Malam itu juga Gu Beichen memutuskan pergi sendiri meski dilarang karena berbahaya. Xiaolu menolak ditinggal dan bersikeras ikut karena ayahnya mungkin hanya akan berbicara jika melihatnya. Akhirnya mereka tiba di gudang gelap yang hampir tak terpakai, suara langkah dan gema besi berkarat memenuhi udara. Di dalam ruangan kecil mereka menemukan ayah Xiaolu. Terikat namun masih sadar, sebelum sempat membebaskannya lampu tiba-tiba menyala. Terang dan Lin Zenzhen muncul bersama seorang pria parubaya yang wajahnya mirip dengannya, ayahnya sendiri. Pria itu tertawa dingin dan mengakui bahwa bertahun-tahun lalu dialah yang memaksa sopir lain memotong jalur mobil keluarga Gu demi sabotase bisnis. Namun keadaan di luar kendali ketika rem truk benar-benar blong. Untuk menyelamatkan reputasi keluarganya ia menyuap pejabat dan membiarkan ayah Xiaolu menanggung seluruh kesalahan. Pengakuan itu seperti ledakan yang memecah sunyi. Xiaolu menangis marah. Mendengar kebenaran pahit yang selama ini menghancurkan hidup keluarganya, Gu Beichen mengepalkan tangan menahan amarah namun tetap tenang karena ia sudah mengaktifkan alat perekam tersembunyi. Pria itu baru menyadari jebakan ketika suara sirene polisi terdengar mendekat. Lin Zenzhen panik dan berusaha melarikan diri namun tertahan dalam kekacauan. Itu ayah Xiaolu memandang putrinya dengan mata penuh penyesalan dan berkata pelan bahwa ia tidak pernah menyesal melindungi seseorang yang berkuasa karena saat itu ia takut keluarganya dibungkam selamanya, tapi kini ia ingin kebenaran keluar meski terlambat. Ketika polisi membawa keluarga Lin pergi dan gudang itu kembali sunyi, Xiaolu memeluk ayahnya erat. Sementara Gu Beichen berdiri di samping mereka, untuk pertama kalinya beban masa lalu terasa mulai terangkat. Namun mereka tahu proses hukum dan dampak skandal ini baru saja dimulai. Cinta mereka sudah melewati badai kebohongan dan pengkhianatan, dan kini yang anjlok. Tekanan publik dan investor datang bertubi-tubi. Gu Beichen kini bukan hanya berjuang demi cinta tetapi juga demi ribuan karyawan yang nasibnya bergantung pada stabilitas perusahaan. Xiaolu merasa bersalah melihat semua kekacauan itu dan sempat kembali berpikir untuk pergi diam-diam. Namun kali ini Gu Beichen menahannya bukan dengan kata melainkan dengan kepercayaan. Ia menyerahkan satu salinan lengkap bukti asli padanya dan berkata bahwa mereka akan menghadapi semuanya bersama tanpa lagi ada yang disembunyikan. Malam itu mereka berdiri berdampingan di depan konferensi pers besar. Cahaya kamera menyilaukan dan pertanyaan tajam datang tanpa henti, dengan suara yang sedikit bergetar namun tegas. Xiaolu mengatakan bahwa keluarganya siap menerima hasil hukum apapun asalkan kebenaran utuh diungkap, sementara Gu Beichen menyatakan akan bertanggung jawab sebagai pewaris dan memastikan proses hukum berjalan transparan. Langkah berani itu mengejutkan banyak pihak dan perlahan simpati publik mulai berubah arah. Namun di balik layar seseorang yang merasa terancam mulai merencanakan tindakan lebih berbahaya karena jika seluruh rekaman asli benar-benar terbuka bukan hanya reputasi yang akan hancur tetapi juga kebebasan beberapa orang berpengaruh, dan tanpa mereka sadari. Bayangan ancaman itu kini tidak lagi sekadar rumor melainkan sudah bergerak mendekat ke arah mereka. Malam setelah konferensi pers itu suasana terasa aneh, terlalu tenang seperti sebelum badai besar benar-benar datang. Xiaolu baru saja keluar dari ruang perawatan ayahnya ketika lampu di lorong rumah sakit tiba-tiba padam beberapa detik, cukup lama untuk membuat jantungnya berdegup tak karuan. Ketika lampu menyala kembali ia melihat seorang pria asing berdiri tak jauh darinya lalu berjalan cepat menjauh. Di saat yang sama ponselnya berdering menampilkan nomor tak dikenal.
suara di seberang terdengar berat dan dingin mengatakan bahwa jika ia dan Gu Beichen tidak menghentikan penyelidikan maka keselamatan ayahnya tidak bisa dijamin. Tangan Xiaolu langsung gemetar hebat, ancaman itu bukan lagi soal reputasi atau saham perusahaan melainkan nyawa orang yang paling ia cintai. Tanpa berpikir panjang ia berlari. Mencari Gu Beichen dan menemukannya di ruang kerja sementara di lantai atas, wajahnya pucat ketika menceritakan ancaman tersebut. Gu Beichen langsung memanggil tim keamanan pribadi dan memerintahkan penjagaan ketat di seluruh area rumah sakit. Matanya yang biasanya tenang kini dipenuhi amarah dingin karena ia tahu ini bukan lagi permainan media, melainkan intimidasi nyata. Beberapa jam kemudian penyelidik independen mengirim kabar bahwa rekaman asli kecelakaan yang baru ditemukan menunjukkan sesuatu yang lebih mengejutkan. Mobil keluarga Gu saat itu ternyata mencoba menghindari kendaraan lain yang tiba-tiba memotong jalur, dan kendaraan misterius itu terdaftar atas nama perusahaan afiliasi yang diam-diam dikendalikan oleh keluarga Lin. Potongan informasi itu membuat semua benang kusut mulai terlihat arahnya. Lin Zenzhen bukan hanya memanfaatkan tragedi lama, tetapi mungkin keluarganya terlibat langsung dalam rangkaian kejadian yang menyebabkan kecelakaan tersebut. Ketika Gu Beichen menyadari kemungkinan itu rahangnya mengeras, ia akhirnya mengerti mengapa Lin Zenzhen begitu panik dan nekat. Xiaolu menatapnya dengan campuran terkejut dan marah. Selama ini ia menahan hinaan dan rasa bersalah karena percaya keluarganya adalah sumber kehancuran. Ternyata ada tangan lain yang mendorong semuanya dari balik bayangan. Namun sebelum mereka sempat menyusun langkah berikutnya, kabar buruk datang lagi. Ayah Xiaolu tiba-tiba menghilang dari ruang perawatan meski penjagaan membuka bengkel kecil yang sederhana namun selalu dipenuhi pelanggan karena reputasinya yang akhirnya bersih membuat orang kembali percaya hubungan Xiaolu dan Gu Beichen tak lagi dipenuhi rahasia atau ancaman tersembunyi. Mereka belajar bahwa cinta bukan hanya soal berdiri berdampingan saat bahagia tetapi juga berani menghadapi kenyataan paling menyakitkan bersama. Suatu sore ketika matahari tenggelam di balik gedung-gedung kota Gu Beichen membawa Xiaolu ke tempat pertama kali mereka bertengkar hebat dulu, tempat di mana kesalahpahaman hampir memisahkan mereka selamanya. Ia berdiri di sana dengan senyum tipis dan berkata bahwa jika waktu bisa diputar ia tetap akan memilih jalan yang sama. Meski penuh luka karena tanpa semua itu ia tak akan pernah mengerti betapa berharganya perempuan di depannya. Xiaolu tertawa kecil sambil menahan air mata karena ia pun sadar bahwa penderitaan masa lalu justru membentuk keberanian dalam dirinya. Tanpa pesta mewah atau sorotan media mereka memutuskan mendaftarkan pernikahan secara sederhana di kantor catatan sipil. Hanya dihadiri ayah Xiaolu dan kakek Gu Beichen yang kini terlihat jauh lebih lembut. Ketika tanda tangan terakhir selesai dan mereka resmi menjadi suami istri tidak ada gemuruh dramatis atau hujan deras. Hanya keheningan hangat yang terasa sangat nyata. Gu Beichen menggenggam tangan Xiaolu dan berbisik bahwa kali ini tidak ada rahasia, tidak ada bayangan masa lalu, hanya dua orang yang memilih untuk tetap tinggal. Xiaolu menatapnya dengan keyakinan penuh dan menyadari bahwa perjalanan panjang mereka bukanlah tentang siapa yang benar atau salah, melainkan tentang keberanian untuk memperjuangkan kebenaran dan tidak menyerah satu sama lain. Dan di bawah langit sore yang damai itu mereka melangkah bersama ke masa depan yang mungkin masih penuh tantangan namun tidak lagi menakutkan. Karena kini mereka tahu selama mereka saling percaya tidak ada badai yang tak bisa dilewati. Beberapa tahun kemudian kehidupan mereka tidak lagi dipenuhi ancaman atau sorotan media. Namun bukan berarti tanpa ujian. Ketika Xiaolu hamil anak pertama suasana rumah keluarga Gu kembali dipenuhi kecemasan yang berbeda. Bukan tentang skandal atau reputasi, melainkan tentang harapan. Gu Beichen yang dulu selalu tenang di ruang rapat kini terlihat canggung setiap kali menemani Xiaolu kontrol ke dokter. Ia membaca semua buku tentang kehamilan, memeriksa jadwal vitamin, bahkan menolak perjalanan bisnis penting hanya untuk memastikan ia ada di sampingnya. Xiaolu sering menertawakannya namun diam-diam hatinya hangat melihat pria yang dulu begitu dingin kini begitu lembut. Suatu malam ketika hujan turun pelan seperti mengulang kenangan masa lalu, Xiaolu terbangun karena kram ringan dan langsung melihat Gu Beichen duduk setengah tertidur di kursi dekat ranjang sambil masih memegang tangannya. Ia berbisik bahwa ia tidak perlu berjaga seperti itu, tapi Gu Beichen
Menjawab pelan bahwa ia sudah hampir kehilangan terlalu banyak hal dalam hidupnya dan ia tidak ingin melewatkan satu detik pun dari perjalanan baru ini. Kalimat itu membuat Xiaolu sadar bahwa luka lama memang telah sembuh namun bekasnya tetap mengajarkan mereka untuk lebih menghargai kebersamaan, ketika akhirnya bayi mereka lahir dengan tangisan kuat yang memenuhi ruang bersalin. Gu Beichen berdiri terpaku beberapa detik sebelum matanya memerah dan ia memegang bayi kecil itu dengan tangan yang gemetar. Ia menatap Xiaolu dengan senyum yang tak pernah terlihat sebelumnya, bukan senyum kemenangan bisnis atau kepuasan membalas dendam pada masa lalu, melainkan senyum seseorang yang benar-benar merasa utuh. Keluarga Gu yang dulu begitu keras kini berubah hangat melihat cucu pertama mereka. Kakeknya bahkan diam-diam membelikan mainan sendiri tanpa melalui asisten. Seperti tersisa adalah keberanian untuk membangun kembali kehidupan tanpa bayang-bayang dosa yang bukan milik mereka. Beberapa bulan setelah malam di gudang itu, proses hukum berjalan panjang dan melelahkan. Namun perlahan kebenaran yang dulu terkubur kini berdiri terang di ruang sidang. Pengakuan ayah Lin Zenzhen yang terekam jelas menjadi bukti utama dan jaringan manipulasi yang melibatkan suap serta pemalsuan dokumen akhirnya terungkap satu persatu. Keluarga Lin kehilangan pengaruhnya sementara perusahaan afiliasi mereka dibekukan. Nama ayah Xiaolu secara resmi direhabilitasi oleh pengadilan dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun ia bisa berjalan keluar rumah sakit tanpa menunduk pada tatapan orang lain. Xiaolu berdiri di sampingnya dengan mata berkaca-kaca menyadari bahwa luka masa kecilnya akhirnya mendapat jawaban. Di sisi lain keluarga Gu juga harus menghadapi tanggung jawab moral atas keputusan bisnis ceroboh di masa lalu. Gu Beichen dengan tegas mengambil alih restrukturisasi perusahaan dan mengumumkan kebijakan transparansi serta dana kompensasi bagi semua korban kecelakaan proyek lama. Langkah itu sempat memicu gejolak internal, namun justru membuat publik melihat perubahan nyata dalam kepemimpinannya. Kakeknya yang dulu keras akhirnya memanggil Xiaolu secara pribadi dan dengan suara berat mengakui bahwa ia salah menilai. Ia tidak meminta maaf secara langsung namun ia mengatakan bahwa keluarga Gu tidak akan lagi menghalangi hubungan mereka. Kalimat sederhana itu cukup membuat Xiaolu menahan napas. Malam itu di taman yang sama tempat mereka pernah duduk. Dalam ketakutan, Gu Beichen menggenggam tangan Xiaolu dan berkata bahwa ia tidak lagi ingin bersembunyi di balik bayang-bayang keluarga atau masa lalu. Ia ingin memilih hidupnya sendiri bersama perempuan yang telah mengajarinya arti keberanian. Xiaolu tersenyum dengan air mata bahagia karena perjalanan mereka penuh luka dan hampir kehilangan telah membentuk cinta yang lebih kuat dari sekadar perasaan. Ayahnya yang berdiri tak jauh mengawasi dengan wajah tenang akhirnya merasa beban di dadanya terangkat, dan ketika angin malam berhembus lembut tanpa hujan atau sirene atau ancaman, Xiaolu menyadari bahwa takdir memang pernah mempermainkan mereka dengan kejam namun pada akhirnya keberanian untuk mencari kebenaran dan saling percaya telah membawa mereka ke titik di mana cinta bukan lagi rahasia atau beban, melainkan pilihan yang mereka ambil dengan sadar untuk masa depan yang baru. Setahun berlalu sejak keputusan pengadilan itu, hidup mereka perlahan menemukan ritme baru yang lebih tenang namun jauh lebih kuat. Perusahaan yang dulu hampir runtuh kini berdiri dengan fondasi yang lebih bersih di bawah kepemimpinan Gu Beichen. Ia tidak lagi hanya dikenal sebagai pewaris dingin keluarga Gu tetapi sebagai sosok yang berani membuka luka lama demi perubahan nyata. Xiaolu sendiri memilih melanjutkan studinya di bidang manajemen rumah sakit karena pengalaman pahit di lorong-lorong penuh kecemasan itu membuatnya ingin membantu keluarga lain yang terjebak antara biaya dan nyawa. Ayahnya biasanya di rumah yang dulu terasa formal dan penuh aturan kini terdengar tawa kecil dan langkah kaki tergesa-gesa. Xiaolu sering berdiri di balkon sambil menggendong bayi mereka, mengingat perjalanan panjang dari lorong rumah sakit yang dingin hingga hari-hari damai ini. Gu Beichen akan mendekat dari belakang memeluk keduanya dan berkata bahwa semua badai yang pernah mereka hadapi terasa sepadan demi momen sederhana seperti ini, dan Xiaolu tahu bahwa kehidupan mungkin masih akan membawa tantangan baru namun selama mereka terus memilih satu sama lain seperti dulu tidak ada rahasia, tidak ada manipulasi, tidak ada kekuasaan yang bisa memisahkan mereka lagi, karena cinta yang telah melewati pengkhianatan, kebenaran pahit, dan ancaman nyata telah berubah menjadi sesuatu yang jauh
Lebih kuat dari sekadar perasaan, ia menjadi rumah tempat mereka selalu kembali tidak peduli seberapa jauh dunia mencoba menguji mereka. Tahun-tahun berikutnya berjalan lebih cepat dari yang pernah mereka bayangkan. Anak mereka tumbuh menjadi bocah kecil yang cerdas dan penuh rasa ingin tahu, sering berlari menyusuri lorong rumah keluarga Gu yang dulu terasa kaku dan kini dipenuhi suara tawa. Xiaolu yang dulu berdiri gemetar di lorong rumah sakit kini berdiri percaya diri memimpin yayasan bantuan medis yang ia dirikan bersama Gu Beichen. Yayasan itu membantu keluarga kurang mampu membayar operasi darurat agar tidak ada lagi perempuan yang harus memohon sambil menahan air mata seperti yang pernah ia alami. Gu Beichen mendukung penuh setiap langkahnya dan bahkan mengalihkan sebagian keuntungan perusahaan untuk dana sosial. Tanpa ragu, suatu malam setelah acara peresmian cabang baru Yayasan Xiaolu berdiri di panggung kecil dengan cahaya lampu lembut menyinari wajahnya, ia tidak lagi terlihat rapuh, melainkan kuat dengan ketenangan yang lahir dari pengalaman pahit. Ketika ia selesai berbicara dan turun dari panggung, Gu Beichen menyambutnya dengan tatapan bangga yang tak pernah ia sembunyikan. Ia berbisik bahwa ia selalu tahu perempuan yang ia cintai bukan hanya berani bertahan tetapi juga mampu memberi harapan pada orang lain. Xiaolu tersenyum sambil menggenggam tangannya karena ia tahu pria di sampingnya juga telah berubah, bukan lagi pewaris yang terjebak bayang-bayang keluarga melainkan pemimpin yang berani bertanggung jawab dan mencintai tanpa syarat. Malam itu mereka berjalan pulang bersama sementara anak mereka tertidur di kursi belakang mobil. Kota yang dulu menjadi saksi air mata dan ancaman kini terasa hangat dan bersahabat. Xiaolu memandang keluar jendela dan menyadari bahwa hidup tidak pernah benar-benar bebas dari ujian, namun mereka telah belajar bahwa kebenaran dan cinta yang diperjuangkan bersama akan selalu lebih kuat daripada kebohongan dan ketakutan. Gu Beichen menggenggam tangannya lebih erat seolah menegaskan bahwa apapun yang datang selanjutnya mereka akan menghadapinya sebagai satu keluarga. Dan di bawah langit malam yang tenang perjalanan mereka terus berlanjut bukan lagi sebagai dua orang yang dipaksa takdir untuk bertemu melainkan sebagai pasangan yang memilih satu sama lain setiap hari dengan kesadaran penuh dan keberanian yang telah ditempa oleh masa lalu. Suatu malam ketika anak mereka sudah tertidur dan rumah kembali sunyi, Xiaolu duduk sendirian di ruang kerja kecilnya memeriksa proposal bantuan operasi untuk seorang anak dari desa terpencil. Foto keluarga itu membuat dadanya sesak karena ia seperti melihat bayangan dirinya sendiri bertahun-tahun lalu. Gu Beichen masuk perlahan membawa 2 cangkir teh hangat lalu meletakkannya di meja tanpa berkata apa-apa. Kebiasaan sederhana yang selalu membuat Xiaolu merasa tidak pernah sendirian. Ia menatapnya sambil tersenyum tipis dan berkata, kadang aku masih takut semua ini hanya mimpi dan suatu hari akan hilang. Gu Beichen mendekat lalu berlutut di samping kursinya seperti dulu ketika ia menenangkannya di lorong rumah sakit. Ia menggenggam tangannya dan berkata bahwa jika hidup mengajarkan mereka sesuatu maka itu adalah bahwa kebahagiaan bukan hadiah yang datang tanpa perjuangan, melainkan sesuatu yang harus dijaga setiap hari. Xiaolu menatap pria yang pernah hampir ia tinggalkan demi melindunginya dan sadar bahwa cinta mereka kini jauh lebih tenang namun lebih dalam dari sebelumnya. Bukan lagi api besar yang membakar dengan dramatis melainkan cahaya hangat yang stabil dan tidak mudah padam. Beberapa minggu kemudian yayasan mereka berhasil menyelamatkan anak dalam proposal itu dan keluarga kecil tersebut datang langsung mengucapkan terima kasih dengan mata berkaca-kaca. Xiaolu memeluk ibu anak itu dan merasakan lingkaran takdir seolah tertutup dengan indah. Ia tidak lagi menjadi gadis yang memohon bantuan melainkan seseorang yang mampu memberi harapan. Gu Beichen berdiri di sampingnya memandang adegan itu dengan perasaan yang sulit diungkapkan. Ia tahu perjalanan panjang yang membawa mereka ke titik ini penuh luka dan hampir kehilangan. Namun justru karena itu mereka belajar menghargai setiap detik kebersamaan. Malamnya ketika mereka berjalan pulang berdua di bawah lampu jalan yang redup, Xiaolu bersandar ringan di bahunya dan berkata bahwa jika waktu diputar kembali ia tidak akan menghapus satupun rasa sakit yang pernah mereka alami karena tanpa itu mereka tidak akan tumbuh menjadi seperti sekarang. Gu Beichen tersenyum lalu menjawab bahwa hidup mungkin akan terus memberi ujian namun selama mereka saling percaya dan tidak lagi menyimpan rahasia tidak ada kekuatan yang bisa memisahkan mereka.
dan di antara langkah pelan serta udara malam. Yang sejuk keduanya tahu bahwa kisah mereka mungkin tidak sempurna namun justru karena ketidaksempurnaan itulah cinta mereka terasa nyata, kuat, dan layak diperjuangkan sampai akhir. Waktu terus berjalan tanpa mereka sadari, anak mereka kini sudah mulai sekolah dan setiap pagi rumah itu dipenuhi suara kecil yang riang memanggil mama dan papa sebelum berlari ke pintu. Xiaolu sering berdiri memperhatikan pemandangan sederhana itu dengan hati yang penuh syukur. Ia masih ingat betul bagaimana dulu ia hampir menyerah pada keadaan. Bagaimana ia pernah berpikir hidupnya hanya akan diisi perjuangan tanpa akhir, namun kini setiap senyum kecil anaknya seperti jawaban atas semua luka lama. Gu Beichen pun berubah. Semakin lembut sebagai seorang ayah, ia tidak lagi hanya memikirkan laporan keuangan atau rapat penting, melainkan memastikan ia pulang tepat waktu untuk membacakan dongeng. Sebelum tidur, terkadang ia terlihat canggung ketika mencoba mengepang rambut putrinya. Namun justru disitulah Xiaolu melihat sisi paling tulus darinya. Suatu malam setelah anak mereka tertidur, Xiaolu dan Gu Beichen duduk di ruang tamu dengan lampu redup, suasana tenang tanpa drama, tanpa ancaman, hanya dua orang yang telah melewati badai panjang. Xiaolu berkata pelan bahwa dulu ia selalu takut kehilangan segalanya dalam semalam, namun sekarang ia sadar bahwa kekuatan terbesar mereka bukan pada kekuasaan atau nama keluarga melainkan pada kejujuran yang mereka pegang sejak memilih menghadapi kebenaran. Bersama, Gu Beichen menatapnya dengan mata hangat dan berkata bahwa ia pernah hidup dengan banyak dinding di sekeliling hatinya, namun perempuan di depannya telah meruntuhkan satu persatu tanpa memaksanya, hanya dengan ketulusan dan keberanian. Mereka tidak lagi berbicara tentang masa lalu dengan rasa sakit, melainkan dengan rasa terima kasih karena setiap kejadian pahit telah membentuk fondasi keluarga kecil mereka, dan ketika malam semakin larut serta kota di luar jendela tetap sibuk seperti biasa, Xiaolu menyandarkan kepalanya di bahu Gu Beichen dan merasa damai. Ia tahu kehidupan mungkin masih menyimpan tantangan baru di depan, tetapi kini ia tidak lagi takut karena ia tidak pernah berjalan sendirian. Di dalam rumah yang hangat itu cinta mereka tidak lagi menjadi cerita tentang pengkhianatan dan rahasia, melainkan tentang pilihan yang terus diperbarui setiap hari. Untuk tetap tinggal, tetap percaya, dan tetap saling menggenggam tangan apapun yang akan datang nanti. Tahun demi tahun berlalu dengan tenang, bukan berarti tanpa masalah kecil, tapi tak lagi ada badai yang mengguncang fondasi mereka seperti dulu. Anak mereka kini mulai bertanya tentang masa lalu, tentang mengapa kakeknya dulu jarang tersenyum di foto-foto lama, tentang kenapa mama selalu terlihat sangat kuat ketika membantu orang lain di yayasan. Xiaolu tidak pernah menyembunyikan cerita, ia menceritakannya dengan bahasa sederhana bahwa hidup kadang memberi ujian agar kita belajar menjadi berani dan jujur, sementara Gu Beichen menambahkan bahwa kesalahan masa lalu tidak harus diwariskan jika kita mau memperbaikinya. Suatu sore di acara keluarga besar, kakek Gu Beichen yang dulu keras kini duduk memangku cicitnya sambil tertawa pelan, wajah tuanya yang dulu penuh wibawa kini lebih banyak dihiasi kelembutan. Ia memanggil Xiaolu mendekat dan untuk pertama kalinya secara terbuka mengatakan bahwa keluarga ini beruntung memilikinya. Kalimat sederhana itu terasa lebih berharga daripada pengakuan resmi manapun. Xiaolu menunduk sopan namun di dalam hatinya ada kehangatan yang tidak bisa digambarkan. Gu Beichen memperhatikan adegan itu dengan mata yang tenang. Ia sadar perjalanan panjang, mereka bukan hanya menyembuhkan luka pribadi, tapi juga mengubah seluruh keluarga. Perusahaan kini berjalan stabil dengan sistem yang lebih transparan, yayasan berkembang hingga membuka cabang di beberapa kota lain, dan rumah yang dulu terasa dingin kini benar-benar menjadi tempat pulang. Malamnya setelah semua tamu pulang dan anak mereka tertidur kelelahan, Xiaolu berdiri di balkon seperti kebiasaannya dulu. Angin malam menyentuh wajahnya, tidak lagi membawa ketakutan atau kenangan pahit, melainkan rasa damai. Gu Beichen datang dari belakang dan memeluknya seperti yang selalu ia lakukan selama bertahun-tahun ini. "Kamu masih sering mengingat masa lalu?" tanya Xiaolu pelan. "Kadang," jawabnya jujur, "bukan untuk menyesal, tapi untuk mengingat betapa berharganya." Hari ini, Xiaolu tersenyum. Ia tahu mereka bukan pasangan sempurna yang hidup tanpa celah. Mereka pernah salah, pernah hampir menyerah,
pernah terpisah oleh kebohongan dan ketakutan. Namun justru karena semua itu, cinta mereka tumbuh dewasa. Ia berbalik menghadapnya dan berkata bahwa jika suatu hari rambut mereka memutih dan langkah mereka melambat, ia ingin tetap berdiri di tempat yang sama seperti malam ini, di bawah langit yang sama, dengan tangan yang sama menggenggamnya. Gu Beichen tertawa, pelan lalu menjawab bahwa ia tidak pernah meragukan itu, karena sejak hari ia memilih memperjuangkan kebenaran bersama perempuan ini, ia sudah tahu ia tidak akan berjalan dengan siapapun lagi selain dirinya. Di bawah cahaya kota yang berkilau, tanpa sorotan kamera, tanpa ancaman atau rahasia, dua orang yang dulu dipisahkan oleh tragedi dan kebohongan kini berdiri sebagai keluarga yang utuh. Kisah mereka mungkin dimulai dengan luka dan air mata, tapi berakhir dengan kedewasaan dan ketenangan. Dan selama mereka terus memilih satu sama lain setiap hari, cerita itu tidak benar-benar berakhir, melainkan terus hidup dalam langkah kecil, tawa anak mereka, dan kehangatan rumah yang telah mereka bangun bersama. Musim terus berganti tanpa terasa, rambut di pelipis Gu Beichen mulai memutih tipis dan Xiaolu kadang tertawa sambil menyentuhnya, mengatakan bahwa waktu memang berjalan cepat, tapi anehnya ia tidak pernah merasa takut menua selama pria itu masih menggenggam tangannya seperti dulu. Anak mereka kini sudah remaja, lebih tinggi, lebih kritis, dan mulai memahami sepenuhnya cerita masa lalu yang dulu hanya didengar sebagai dongeng tentang keberanian dan kesalahan orang dewasa. Suatu malam ia bertanya dengan serius, apakah Papa pernah membenci keluarga Mama karena kecelakaan itu? Pertanyaan yang membuat ruang makan mendadak hening. Gu Beichen tidak menghindar. Ia menatap putrinya dan menjawab bahwa dulu ia pernah marah pada takdir, bukan pada orangnya, dan kemarahan itu hampir membuatnya kehilangan hal paling berharga dalam hidup. Xiaolu menggenggam tangannya di bawah meja, bukan karena takut, melainkan karena rasa syukur bahwa mereka kini bisa membicarakan masa lalu tanpa luka terbuka. Putri mereka mengangguk pelan lalu berkata bahwa jika suatu hari ia menghadapi pilihan sulit, ia ingin punya keberanian seperti mereka. Kalimat sederhana itu membuat mata Xiaolu berkaca-kaca. Perusahaan yang dulu menjadi pusat konflik kini berjalan stabil dengan manajemen profesional yang lebih muda. Gu Beichen perlahan menyerahkan lebih banyak tanggung jawab pada timnya. Ia memilih pulang lebih awal, menghabiskan sore dengan berkebun atau membantu Xiaolu merancang program beasiswa baru. Yayasan mereka berkembang menjadi jaringan bantuan medis yang dikenal luas, bukan karena nama keluarga Gu, tetapi karena konsistensi dan ketulusan yang mereka jaga. Suatu hari ketika mereka menghadiri pernikahan salah satu anak penerima bantuan yayasan, Xiaolu berdiri memandangi pasangan muda itu mengucap janji sederhana. Ia teringat pada dirinya sendiri bertahun-tahun lalu, gadis yang berdiri di lorong rumah sakit dengan rasa putus asa, tidak pernah membayangkan bahwa hidupnya akan sampai sejauh ini. Gu Beichen berdiri di sampingnya dan berbisik bahwa semua keputusan paling sulit yang pernah mereka ambil telah membawa mereka ke momen-momen seperti ini. Malam itu di rumah, setelah tamu pulang dan putri mereka kembali ke kamarnya, Xiaolu duduk di teras dengan secangkir teh hangat. Gu Beichen duduk di sebelahnya, bahu mereka bersentuhan ringan. Tidak ada percakapan besar, tidak ada janji dramatis. Hanya keheningan yang nyaman, sesuatu yang dulu terasa mustahil bagi dua orang yang hidupnya dipenuhi rahasia dan konflik. Apa kamu pernah menyesal? Xiaolu bertanya pelan. Menyesal pernah takut, jawabnya jujur. Tapi tidak pernah menyesal memilihmu. Xiaolu tersenyum dan menyandarkan kepalanya di bahunya. Ia sadar bahwa cinta mereka tidak lagi membutuhkan pembuktian. Ia tidak perlu lagi berdiri melawan dunia atau membuktikan dirinya layak. Semua itu sudah terlewati. Yang tersisa kini adalah kebiasaan kecil, perhatian sederhana, dan keputusan yang terus diperbarui setiap hari untuk tetap bersama. Langit malam di atas rumah mereka tenang tanpa hujan, tanpa badai. Dan di antara detak waktu yang tak pernah berhenti, dua orang yang pernah hampir kehilangan segalanya kini duduk berdampingan dengan hati yang utuh. Kisah mereka tidak lagi tentang tragedi atau konflik besar, melainkan tentang bagaimana dua jiwa yang pernah terluka memilih untuk sembuh bersama, membangun rumah yang hangat, dan mengajarkan generasi berikutnya
Bahwa kebenaran dan cinta selalu layak diperjuangkan, apapun harga yang harus dibayar. Waktu terus melaju tanpa bisa ditahan, dan suatu pagi yang cerah Xiaolu berdiri di depan cermin sambil menyisir rambutnya yang kini sudah lebih panjang dan sedikit lebih gelap oleh sentuhan uban halus. Ia tersenyum kecil karena bayangan di cermin bukan lagi gadis yang dulu rapuh dan penuh kecemasan, melainkan perempuan yang telah melewati begitu banyak musim kehidupan. Di ruang makan Gu Beichen sedang membaca koran dengan kacamata tipis di hidungnya sementara putri mereka bersiap berangkat kuliah di kota lain. Suasana terasa campur aduk antara bangga dan haru karena rumah yang dulu penuh tangisan bayi kini akan kembali sunyi perlahan. Ketika koper ditutup dan mobil siap berangkat, Xiaolu memeluk putrinya lebih lama dari biasanya. Ia berbisik bahwa dunia mungkin tidak selalu adil, tapi selama ia memegang kejujuran dan keberanian, ia tidak akan pernah benar-benar sendirian. Gu Beichen menepuk bahu putrinya dengan cara yang tenang namun penuh makna, seperti dulu ia menepuk bahu Xiaolu ketika badai hidup datang silih berganti. Setelah mobil itu menghilang di ujung jalan, rumah terasa berbeda, lebih sepi namun juga lebih dewasa. Xiaolu berdiri di teras cukup lama sebelum Gu Beichen mendekat dan memeluknya dari belakang seperti kebiasaannya selama puluhan tahun. Ia berkata pelan bahwa mereka telah melakukan bagian mereka dengan baik, membesarkan anak tanpa mewariskan kebencian masa lalu. Xiaolu menutup mata sejenak merasakan angin pagi yang lembut. Ia sadar perjalanan panjang dari lorong rumah sakit yang dingin hingga halaman rumah yang hangat ini bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari keputusan-keputusan berani yang mereka ambil bersama. Hari-hari setelah itu diisi dengan ritme baru, perjalanan singkat berdua, makan malam sederhana tanpa tergesa, tawa kecil saat mengingat pertengkaran lama yang kini terasa jauh, dan setiap kali mereka duduk berdampingan di balkon saat senja turun, mereka tidak lagi membicarakan luka atau ancaman, melainkan hal-hal kecil seperti bunga yang mekar atau rencana mengunjungi putri mereka di akhir pekan. Cinta mereka tidak lagi membara seperti api muda, melainkan stabil seperti cahaya lampu yang setia menyala di rumah, hangat dan menenangkan. Dan di bawah langit yang terus berubah warna dari pagi ke malam, mereka tahu bahwa meski usia bertambah dan langkah melambat, keputusan untuk tetap saling memilih setiap hari adalah janji paling nyata yang pernah mereka buat, bukan di atas panggung atau di hadapan dunia, tetapi dalam keheningan rumah yang telah mereka bangun dengan kejujuran, keberanian, dan cinta yang tumbuh dewasa bersama waktu. Beberapa tahun kemudian rumah itu benar-benar kembali sunyi, bukan sunyi yang menyedihkan, tetapi sunyi yang matang dan penuh kenangan. Xiaolu dan Gu Beichen mulai terbiasa dengan rutinitas baru tanpa suara langkah tergesa di pagi hari atau pintu kamar yang tertutup keras. Mereka mengisi hari-hari dengan hal sederhana seperti berjalan pagi bersama, menata ulang ruang kerja yang kini lebih lapang, atau mengunjungi cabang-cabang yayasan yang semakin berkembang. Kadang mereka menerima pesan video dari putri mereka yang kini sibuk dengan dunia dan impiannya sendiri, dan setiap kali melihat senyum gadis itu mereka tahu bahwa semua keputusan sulit di masa lalu telah menghasilkan sesuatu yang indah. Suatu sore ketika hujan turun ringan seperti bertahun-tahun lalu, Xiaolu berdiri di dekat jendela. Mengingat malam-malam penuh ketakutan yang pernah ia lewati, Gu Beichen datang, membawa 2 cangkir teh dan menyerahkan satu padanya tanpa kata, sentuhan kecil yang tidak pernah berubah sejak hari pertama ia berdiri di lorong rumah sakit menemaninya. Xiaolu tersenyum dan berkata bahwa hidup mereka seperti musim hujan yang akhirnya berubah menjadi musim semi panjang. Gu Beichen tertawa pelan lalu menjawab bahwa bukan musim yang berubah melainkan cara mereka menghadapinya. Ia mengakui bahwa dulu ia mengira kekuatan berarti tidak pernah goyah, namun kini ia tahu kekuatan sejati adalah berani mengakui takut dan tetap berjalan bersama. Malam itu mereka duduk lebih lama dari biasanya di teras, membicarakan rencana sederhana untuk berkeliling kota kecil tempat Xiaolu dibesarkan, bukan untuk membuka luka lama tetapi untuk melihat seberapa jauh mereka telah melangkah. Xiaolu menatap pria di sampingnya dengan mata yang masih menyimpan kilau muda meski waktu telah menorehkan garis halus di wajahnya. Ia berkata pelan bahwa jika suatu hari hidup memberi mereka ujian terakhir, ia tidak ingin ada penyesalan. Gu Beichen
menggenggam tangannya erat dan menjawab bahwa sejak hari ia memilih berdiri di sisinya di depan dunia dan menghadapi kebenaran bersama, ia sudah tidak lagi takut pada akhir apapun. Karena cinta mereka bukan lagi tentang siapa yang menyelamatkan siapa melainkan tentang dua orang yang terus memilih pulang ke satu sama lain setiap hari, dan di bawah suara hujan yang lembut mereka tahu bahwa kisah mereka mungkin tidak akan pernah benar-benar selesai. Ia hanya akan terus mengalir dalam langkah pelan, tawa kecil, dan keheningan hangat yang mereka bagi sampai waktu sendiri memilih untuk beristirahat bersama mereka. Malam itu hujan turun deras seperti waktu pertama kali aku melihat Gu Beichen berdiri di lorong rumah sakit dengan jas hitamnya yang basah oleh air, wajahnya dingin tapi matanya penuh sesuatu yang tidak bisa aku baca. Aku menggenggam kwitansi operasi ayahku yang hampir terlepas dari tangan karena gemetar, dan untuk pertama kalinya aku merasa benar kecil di depannya. Kenapa kamu bantu aku? Tanyaku lagi dengan suara hampir pecah. Dia tidak langsung jawab, hanya menatapku lama seolah sedang menimbang apakah aku pantas tahu alasan sebenarnya. Karena aku benci berutang, katanya pelan, dan dulu aku pernah berutang pada seseorang yang tidak bisa aku selamatkan. Kata-katanya sederhana, tapi berat, membuat dadaku sesak. Aku tidak tahu masa lalunya, tidak tahu siapa orang yang dia maksud, tapi untuk pertama kalinya aku sadar bahwa pria sedingin dia pun menyimpan luka. Beberapa hari setelah operasi ayahku berhasil, aku mulai bekerja di perusahaan milik keluarga Gu untuk membayar utang itu. Semua orang memandangku dengan tatapan aneh, terutama Lin Zenzhen yang jelas-jelas tidak suka melihatku berada di dekat Gu Beichen. Jangan salah paham, bisiknya suatu sore di pantry, orang seperti kamu tidak akan pernah cocok berdiri di sampingnya. Aku tersenyum tipis walau hatiku perih, karena mungkin dia benar. Aku hanya gadis biasa yang bahkan hampir menjual darah demi biaya operasi. Tapi semakin aku mencoba menjaga jarak, semakin Gu Beichen justru mendekat. Dia memanggilku ke ruangannya hanya untuk memastikan aku sudah makan. Dia memintaku pulang lebih awal ketika tahu aku begadang menjaga ayahku. Sikapnya yang diam-diam perhatian membuat perasaanku goyah. Dan itu membuatku takut. Suatu malam, saat lembur hanya kami berdua di kantor yang hampir kosong, listrik tiba-tiba padam. Dalam gelap, aku tersandung dan hampir jatuh, tapi tangannya dengan cepat meraih pinggangku. Jarak kami begitu dekat sampai aku bisa merasakan napasnya di pipiku. Jangan terlalu kuat sendirian, bisiknya pelan, nada suaranya tidak lagi setegas biasanya. Jantungku berdegup kencang, dan untuk sesaat aku ingin bersandar saja, ingin percaya bahwa semua ini bukan sekadar rasa kasihan atau tanggung jawab, tapi bayangan Lin Zenzhen dan perbedaan dunia kami membuatku sadar diri. Aku perlahan melepaskan tangannya. Direktur Gu, saya tahu posisi saya, kataku lirih. Wajahnya langsung mengeras lagi, seperti tembok yang kembali dibangun setelah hampir runtuh. Keesokan harinya gosip menyebar bahwa aku sengaja mendekatinya demi uang dan status. Foto kami saat listrik padam entah bagaimana tersebar di grup kantor. Aku dipanggil ke ruang rapat, ditatap oleh para petinggi perusahaan seolah aku pelaku kejahatan. Saat itu aku benar-benar merasa sendirian, namun pintu rapat tiba-tiba terbuka, dan Gu Beichen masuk dengan langkah tenang. Orang yang saya lindungi, katanya tegas di depan semua orang, tidak perlu menjelaskan apapun. Ruangan langsung sunyi. Untuk pertama kalinya dia berdiri di sisiku. Tanpa ragu, dan hatiku yang sudah lelah menahan perasaan akhirnya runtuh. Tapi aku tahu, sejak detik itu, pertarungan yang lebih besar baru saja dimulai. Sejak hari itu, suasana di perusahaan berubah total. Orang-orang tidak lagi berani terangan meremehkanku, tapi tatapan mereka justru semakin tajam, seolah aku adalah ancaman yang harus segera disingkirkan. Lin Zenzhen tidak lagi hanya berbisik sinis, dia mulai bergerak diam-diam. Proyek yang seharusnya menjadi tanggung jawabku tiba-tiba bermasalah. Klien mengeluh, data penting hilang dari sistem, dan semua bukti mengarah padaku. Aku berdiri di tengah ruang kerja dengan tangan dingin, mencoba menjelaskan bahwa aku tidak pernah menyentuh file itu, tapi tidak ada yang benar-benar percaya. Bahkan untuk sesaat aku melihat keraguan di mata Gu Beichen, dan itu lebih menyakitkan dari semua gosip yang pernah ku dengar. Malam itu aku pulang dengan langkah berat,
dan saat membuka pintu apartemen kecilku, aku melihat seseorang berdiri di sana. Gu Beichen, tanpa jas mahalnya, tanpa ekspresi dinginnya. Yang biasa, dia terlihat lelah. Kamu tidak melakukannya, kan? Tanyanya pelan. Pertanyaan itu, seperti pisau. Jadi dia tetap meragukanku. Aku menatapnya lama sebelum akhirnya tersenyum. Pahit, kalau saya bilang tidak, apakah Anda akan percaya? Untuk beberapa detik dia diam. Lalu melangkah mendekat. Aku percaya. Kata-kata itu sederhana, tapi nadanya berbeda. Tidak ada keraguan kali ini. Dia mengangkat ponselnya dan menunjukkan rekaman CCTV yang baru saja dia dapatkan. Di layar terlihat jelas Lin Zenzhen masuk ke ruang arsip sebelum data itu hilang. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu, katanya dengan suara rendah. Yang hampir seperti janji. Keesokan harinya, di depan seluruh manajemen, kebenaran dibuka. Lin Zenzhen mencoba menyangkal, menangis, bahkan menyebut namaku dengan penuh kebencian, tapi bukti terlalu jelas. Saat dia akhirnya dibawa keluar ruangan, dia menoleh padaku dengan tatapan penuh dendam. Kamu pikir kamu menang? Dunia Gu tidak akan pernah menerima gadis seperti kamu. Kata-katanya menggema di kepalaku bahkan setelah pintu tertutup. Aku tahu ini belum selesai. Beberapa minggu kemudian, ketika semuanya tampak mulai tenang, ayahku tiba-tiba menghilang dari rumah sakit. Telepon misterius masuk ke ponselku. Kalau kamu masih ingin ayahmu hidup, datang sendiri. Suara itu samar tapi aku mengenalinya. Lin Zenzhen. Lututku hampir lemas, tapi aku tidak punya pilihan. Aku pergi ke alamat yang dikirim tanpa memberi tahu siapapun. Gudang tua di pinggiran kota itu gelap dan lembab. Saat aku melangkah masuk, pintu langsung dikunci dari luar. Kamu memang keras kepala, suara Lin Zenzhen terdengar dari balik bayangan. Kalau kamu tidak pernah muncul di hidupnya, aku tidak akan seperti ini. Sebelum aku sempat menjawab, suara langkah cepat terdengar dan pintu besi itu dibuka paksa. Dari luar, Gu Beichen muncul dengan napas terengah, matanya dipenuhi kemarahan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dia langsung menarikku ke belakangnya, melindungiku. Tanpa ragu, polisi datang tak lama kemudian, dan semuanya berakhir lebih cepat dari yang kubayangkan. Di tengah kekacauan itu, aku memeluknya tanpa sadar. Tubuhnya hangat, tangannya memelukku balik dengan kuat, seolah takut aku akan hilang. Di bawah cahaya lampu jalan yang redup, setelah semuanya tenang, dia menatapku lama. Berhentilah mencoba menjauh dariku, katanya lirih. Karena mulai sekarang, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Dadaku bergetar mendengar itu. Untuk pertama kalinya aku tidak memikirkan perbedaan dunia kami, tidak memikirkan gosip atau status. Aku hanya melihat pria yang berdiri di depanku, yang sudah berkali-kali menarikku kembali dari jurang. Dan mungkin,